Nah, yang paling manjur adalah doa seorang wanita yang alat kelaminnya udah pernah ditoblos sama laki-laki. Nah, salah satunya kan lu udah pernah ditoblos. Nah, itu doanya lo manjur. Jadi perempuan yang udah ditoblos sama laki-laki, itu ucapannya push, tajam bener. Nah, saran gue, lu aja yang suka ngucap aja. Pasti lunas minggu ini. Belum, ulangi lagi. Pasti lunas minggu ini. Belum, ulangi lagi. Pasti lunas minggu ini. Semua teh manis dong. Pasti lunas minggu ini. Pasti lunas minggu ini. Assalamualaikum. Ya. Lagi pegang Pak. Yuk, duduk. Yuk, tinggal di mana? Purwakarta. Purwakarta. Sehari-hari apa kayaknya? Kalau saya kerja di pabrik Pabrik apa? elektronik. Suami apa kegiatannya? Saya ini jual beli mobil Di rumah, di di rumah. showroom, ikut teman, join atau sendiri? Join Join. Terus tahu RDI dari mana? dari TikTok. Hah? Dari TikTok. Siapa yang nonton? Saya sama istri. Sorry dulu. Oh. Apa? Pertama saya dulu, Pak Ji. Kenapa? Pertama saya dulu, baru istri. Oh ya, coba ceritain gimana ceritanya kok maksain ke RDI? Ya saya lihat dari apa ya, dari TikTok tuh banyak yang sudah berhasil ya, Pak Ji. Sudah berhasil, terus ya ikhtiar Pak Ji. Dari sini. Bapak tahu gak kenapa rata-rata tamu RDI pada terkabul? Karena dia maksain. Ya, Kebanyakan tamu RDI nggak mau maksain. Udah nggak mau maksain, berharap. Nggak boleh, karena orang berharap siap-siap kecewa. Berharap jadi presiden. Jadi presiden nggak? Enggak, gagal. Karena dia berharap. Nggak boleh. Tapi kalau dia maksain, pasti jadi presiden. Nggak mungkin nggak. Begitu juga jadi menteri, berharap. Berharap dipasang jadi menteri. Sampai mati nggak jadi menteri. Ya. Karena berharap. Nah, coba masnya kalau boleh tahu, apa hajatnya atau ibu apa hajatnya kalau saya boleh tahu. Sambil saya jawab. jadi hajat kita tuh saat ini tuh lagi terpuruk banget Pak Ji. Contohnya terpuruknya gimana? Jadi kita tuh minjemin uang ke orang, tapi orang itu nggak bayar-bayar. Oh pasti bos. Tidak ada orang yang minjemin duit. Apakah itu saudara kandung? Apakah itu anak? Tidak akan dia balikin sampai kiamat. Nggak ada bos. Karena duit itu nggak ada saudaranya. Duit kalau di orang lain nggak bisa dikeker. Ini duit saya. Dipinjam bapak. Saya nggak bisa ngeker. Kan udah pindah tangan. Nah ilmu itu dari nenek moyang kita udah ada. Tapi gobloknya kita minjemin. Percaya. Karena saudara nggak ada duit, nggak ada saudaranya. Alasannya apa? Kasihan. Allah nggak kasihan sama dia. Kok Allah nggak kasihan sama dia? Tuh buktinya dia dibikin bokek. Tuh dia buktinya dibikin terpuruk. Tuh buktinya dia dibikin nyungsep. Tuh buktinya dia sampai ketangkap OTT, KPK. Mana? Allahnya aja kejem. Terus kita baik. Oh goblok. Kata Allah, satu paket lo gue kerjain. Udah tahu dia lagi gue kasih karma. Dia tuh gue kasih karma, lo minjemin satu paket. Jadi jangan. Ini nih gue lagi susah, anak mau ujian tapi nggak punya duit. Biarin. Kenapa lo bikin susah? Karma lo sendiri. Mana kita tahu dia dulu nakalnya apa. Terus kita bantuin. Langsung dihajar sama Allah. Ibu nakal. Diajab sama Allah. Anggap aja ini bukan suaminya, kakak kandung. Bantuin adeknya. Kira-kira kena ajab gak dia? Kena dong. Orang lu lagi gua kasih karma sama Allah. Karena kelakuan lu. Lu bantuin. Nggak boleh bos. Banyak tamu RDI pada ngirimin. Pak Haji, ini nomor rekening saya. Ngapain lu ngirimin? Praktekin dulu ilmu RDI. Ngirim-ngirim. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Kenal juga baru. Praktekin dulu dong. Nanti kalau praktekin,
Nah, lo nggak usah ngirimin nomor rekening, duit gue transfer ke lo. Atau duit gue kirim tunai ke alamat rumah lo. Tapi lo kerjain dulu. Saya udah apa? Udah mampus. Dia bilang udah katanya. Udah apa? Lah buktinya lo rumah masih ngontrak. Buktinya lo masih dikejar-kejar debt collector. Ya, Pak. Tapi ngomongin nyelekit. Nah, nggak boleh. Bacot lo aja nyelekit. Pantes lo kena ajab. Nah gitu. Ya, Pak. Jadi mulai nanti pulang dari sini, jangan sekali-kali bantu orang. Saya nggak setuju. Orangnya dia susah. Yang buat Allah, ngapain kita bantuin? Biar aja Allah nanti selesai ajabnya juga selesai. Nanti dibangkitin lagi. Emang adanya dari mana Pak Haji? Dari lagu The Massive. Tau gak lagu The Massive? Bapak pernah gak denger lagu The Massive? Jangan menyerah. Ya. Nah, jadi lagunya The Massive, jangan menyerah. Nah, jadi nanti Allah pasti itu apa namanya? Nanti Allah pasti kasih lagi. Oh caranya begitu Pak Haji? Iya dong. Nih contohnya nih. Dengerin. Pernah dengar lagu? Nih coba dengerin dulu ya. Bahwa hidup ini nggak ada yang sempurna. Nggak mungkin, ya kan? Tak ada Manusia kan nggak ada yang sempurna. terlahir sempurna. Jangan kau sesali. Lo sih kadang suka nyesel. Gue tahu begini gue nggak pinjemin tuh duit saudara gue. Nggak boleh, wah. Yang udah berlalu dia aja berlalu. Apa? Dapatkan coba Kalau lo nyesel, malah duitnya nggak balik. seakan hidup ini tak ada artinya. Oh gampang. Lo harus legowo. Apa yang ada? Dengerin lo. Hidup adalah Hidup tuh anugerah. Tetap jalani. Jadi lo mesti jalanin aja. Kayak lo showroom tetap nggak punya modal, tetap lo cari. Lihat-lihat harga mobil lagi naik apa turun. Ini tetap kerja di pabrik. Jadi hidup harus berjalan. Nanti akhirnya ketemu orang. Sebenarnya itu bukan orang, tuh malaikat. Allah kasih jelmaan. Nah nanti ngasih modal lo. Sebenarnya bukan manusia. Nah kita suka nyesel. Segala yang telah Nah nggak boleh. Syukuri aja. Banyak loh bos. Misalkan kita datang nih ke teman kita SMA. Pinjem duit dong 100 juta. Gua ada proyek nih. Gobloknya kita nih. Nanti gue dikasih hasil dong. Iya ntar lo gue kasih hasil 10 juta. Berarti 10% dong. Ya. Mau dong kita ngasih. Kan dia udah tahu dari suaminya. Mama, kalau misalkan ada orang mau ngajakin join, jangan ya mama. Tapi namanya kita di rumah pengen punya penghasilan lewat mana ya? Oh mungkin ini kali ini investasi. Diinvestasiin lah 100 juta bos. Dengan harapan, berharap gak? Berharap dong. Dapat 10%. Berapa? 10 juta. Udah sebulan. Di bel susah. Di japri lama. Aduh. Akhirnya dikembaliin dicicil 2 kali. 50 juta, 50 juta. Gak bilang sama suaminya. Akhirnya dia bilang, Pak, mama ikut investasi 100 juta. Hasilnya gimana mah? Alhamdulillah dong. Enggak, hasilnya nggak dibagi. Tapi pokoknya udah pulang. Alhamdulillah. Akhirnya dengan legowo suaminya yang ganti. Nih mah diganti deh 10 juta. Nah maksud saya, coba bos yang kemarin investasi ditaruh di temennya minjemin atau saudaranya minjemin, itu berapa totalnya kalau boleh gue tahu? 2 orang 800-an. 2 orang 800 juta. 850 juta. Sisa Dari dari 1,2. 1,2 miliar. Ya, yang satu dari 650 tinggal 300. Hmm. Yang satu lagi 548 belum dicicil sama sekali. Nah itu minjem duit lo 850 juta pakai jaminan nggak? Kalau yang satu pakai, yang satu lagi enggak. Yang pakai jaminan apa? Sertifikat. Nilai jaminannya lebih gede daripada pinjaman atau nilai jaminannya lebih kecil daripada pinjaman? Nah itu kita nggak ngecek sampai situ. Nggak tahu lah. Ya karena bodohnya kita. Karena bodohnya kita. Untung gua nggak ngomong goblok ya. Lo udah pengakuan nih. Jadi saat ini tuh kita juga mau Mic bos, pakai mic bos, pakai mic. saat ini juga kita juga mau ngejual tanah ya untuk membereskan semua masalah. Cuman Itu yang Allah nggak setuju dan gua nggak setuju. Allah nggak setuju, gua nggak setuju. Orang nggak punya tanah, itu kan rezeki dari Allah. Ya. Terus kita jual dengan alasan kita buat bayar utang, gua nggak setuju. Kok gitu Pak Haji? Lo punya anak, lo beliin mobilnya dipretelin, dongkol nggak? ya pasti. Ini lebih dongkol lagi nggak? Lo beliin mobil ke anak jual, dongkol nggak? Ya dapat.
Allah kira-kira ngasih rezeki kalau tanah, terus tanahnya lo mau jual buat bayar utang karena kesalahan lo minjemin, kira-kira Allah dongkol nggak? Dongkol. Dongkol lah bos. Nggak setuju gue. Bahkan kalau bisa disyukurin, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari disyukurin. Karena dasarnya apa? Siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Siapa yang mensyukuri nikmatku, akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Gue setuju tanah nggak dijual, dan gue setuju duit lo yang di orang 850 juta sisanya jangan ditagih. Hampir 100% tamu-tamu RDI yang kaya raya itu rata-rata yang ketipu, dan yang sekarang masuk penjara yang nipu. Ini bentar lagi ada yang masuk penjara orang Bekasi, nipu. Dia lagi proses, mungkin lagi nonton juga YouTube. Semua ditipu sama dia. Emang dia rajanya tipu. Dulu pasien RDI, sekarang udah kabur, udah bawa anak yatim gua, bawa ustadz gua, udah bawa semuanya. Dan sekarang udah proses di penjara. Dan yang ditipu, ya gue termasuk. Gurunya aja ditipu, bos. Bisa. Bisa lah, kan ada ilmu senjata makan tuan. Dia remas alat kelaminnya buat salaman sama gue. Pasti Pak Haji ngasih gue 100 miliar. Pasti Pak Haji ngasih gue 100 miliar. Jadi, Kalau tadi bayar tadi, cuma kalau nggak tadi nggak bayar. nggak apa-apa. Ibu mau tagih boleh, ibu nggak tagih boleh. Nggak apa-apa. Tapi saran saya sih jangan ditagih. Saran saya, nanti ibu akan orang terkaya di Indonesia. Amin. Ibu nggak lihat Presiden Republik Indonesia yang sekarang? Emang nggak ditipu sama tim suksesnya dari dulu? Ditipu. Nggak usah gue sebutin namanya. Tapi sekarang jadi presiden nggak? Jadi presiden. Jadi presiden. Yang mecat dia? Yang mecat dia? Jadi pembantunya dia. Aduh, tenang aja bos. Karma ada di muka bumi ini bos. Muka bumi ini. Jadi tenang aja, lo bakal jadi orang kaya raya bos. Amin, amin. Bakal jadi orang kaya raya. Tapi yang nipu, tinggal nunggu. Nggak kena ke dia, kena ke anaknya. Nggak ke anaknya, kena ke cucunya. Nggak kena ke cucunya, kena ke cicitnya. Pokok turunan. Biasanya kena ke dia dulu, baru nanti ke anaknya. Makanya orang penipu, dia nggak mikir. Kan lo punya keturunan. Kasihan dong anak lo. Lo sekolahin favorit, antar jemput anak ya, pakai supir, antar jemput. Tapi akhirnya karena lo nipu, kasihan anaknya jadinya menderita. Nah, saran gua kalau lo setuju, jangan ditagih. Pak Haji, kata Kiai, kata Ustadz kan kalau utang mesti ditagih. Ya bebas, lo mau ikut aliran sono boleh nagih, ikut gue enggak. Tapi kalau nggak lo tagih, nanti Allah ganti minimal 10 kali lipat. Jadi kalau 850 juta, kira-kira Allah gantinya 8,5 miliar. Minimal. Bahkan maksimal tidak terhingga. Terus kalau orang Mana mic-nya? Pakai mic. kalau orang yang nagih ke kita gimana Pak? Kan kita juga Kita harus bayar. Kalau orang nagih ke kita, kita harus bayar. Karena kalau kita utang nggak dibayar, kita masuk neraka jahanam. Orang yang nagih kita harus kita bayar semaksimal mungkin. Nah, caranya ntar gua ajarin. Lo praktekin ilmu RDIY. Bisa gak lo nggak boleh punya sifat 18? Mana kertasnya bos? Sifat 18. Nah, coba lo baca. Ada berapa sifat tuh yang ada di hati lo tuh? Penyakit hati. 18. Ada berapa sifat 18 yang ada di hati lo? Dari nomor 1 sampai nomor 18. Waduh. Aduh. gimana caranya? Aduh. Caranya adalah lo harus sholat tobat. Mohon ampun sama Allah. Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya suka gundah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir walhamdulillah kasir, terus sampai selesai. Sampai 2 rakaat 1 salam. Yang kedua, saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena saya suka gelisah. Allahu Akbar. Sampai 18 kali salam. Dari maghrib sampai isya. Nah, dari yang 18, yang mana mbaknya yang dominan? Oh, ada 5 Pak Haji. Masing-masing 10 kali salam. Jadi kalau 5 berarti 50 kali salam. 50 tambah 18. Jadi 68 kali salam. Yang 5 tuh yang dominan banget dari 18 tuh yang mana yang dominan banget? Yang dominan banget. Mikir. Oke. Komen. Nah, mana yang dominan? 18, 5 yang dominan. Nah, tuh lo mau kerjain 10 kali salam kali 5 jadi 50. Lah, lo kerjain dari abis duha sampai mau tidur. Kecuali kalau abis asar nggak boleh ya. Kan matahari terbenam sama matahari terbenam sama matahari terbit kita nggak boleh sholat sunat. Cuma sampai dulu. Tapi duhur, nanti lanjut lagi dari maghrib sampai isya. Pas isya Tapi kan kerja gimana Pak? Ini harus tiap hari. tiap hari. Sesenggangnya aja. Misalnya bisanya isya, dikebut aja isya 50.
Misalkan shift malam, ya udah habis duhur kebut 50. Nggak sip sih, non-sip. Boleh. Nanti mbaknya akan jadi manusia pilihan Allah. Jadi manusia pilihan Allah. Nah, itu udah luar biasa, Mbak. Berarti 50 kali salam itu 20 rakaat. 50 kali salam itu 50 kali salam tuh berarti berapa ya? 22. 100. Bisa, harus bisa, Mbak. 18. Sama 18. Jempol 2, Mbak. Nanti kalau mbaknya udah sholat tobat sama ilmu RDA yang tadi baca Quran malam jam 00 sampai jam azan subuh, nanti mbaknya lidahnya tajam, ucapannya tajam. Mbaknya ngomong begini, itu lahan pasti jadi milik gue. Itu hitungannya nggak sampai 99 hari, itu lahan jadi milik kita. Tapi kalau lo ngomongnya, itu lahan pasti kebeli, lo harus nabung dan harus beli. Berbeda ucapan. Ucapan adalah doa. Kebanyakan manusia ngomongnya, itu pasti kebeli. Ya udah, mundur. Nggak 99 hari, bisa 99 hari kali 2, bisa 99 hari kali 3. Tapi kalau lo ngomong, itu pasti nanti jadi milik saya. Nggak ada kata nanti. Itu pasti jadi milik saya. Nantinya tuh dihapus. Kapan tuh dihapus. Semoga tuh dihapus. Mudah-mudahan dihapus. Pengen tuh dihapus. Nggak boleh ada kata pengen. Kita kan kadang suka, pengen ya utang gue lunas minggu ini. Nggak akan lunas. Kenapa? Ada kata pengen. Pengennya nggak boleh dong. Pasti lunas. Nah, yang paling manjur adalah doa seorang wanita yang alat kelaminnya udah pernah ditoblos sama laki-laki. Nah, salah satunya kan lu udah pernah ditoblos. Nah, itu doanya lo manjur. Jadi perempuan yang udah ditoblos sama laki-laki, itu ucapannya push, tajam bener. Nah, saran gue, lu aja yang suka ngucap aja. Pasti lunas minggu ini. Belum, ulangi lagi. Pasti lunas minggu ini. Belum, ulangi lagi. Pasti lunas minggu ini. Semua teh manis dong. Pasti lunas minggu ini. Pasti lunas minggu ini. Nah, kalau ucapannya manjur, kenapa mbaknya nggak yang sakral dibandingin suami tercinta? Jadi mbaknya yang ngucap doanya untuk suami. Pasti suami saya tahun ini punya modal. Kelamaan tahun ini. Kenapa nggak minggu ini? Belum terkabul, ulangi lagi minggu ini. Belum terkabul, ulangi lagi minggu ini. Belum terkabul, ulangi lagi minggu ini. Jadi jangkanya pendek aja, jangan langsung jangka panjang. Kalau jangka panjang, space-nya terlalu jauh. Kok Pak Haji gitu, Mbak? Tidak ada di Pulau Jawa orang punya kerbau saleko. Tidak ada orang di Pulau Jawa punya punya kerbau belang. Nggak ada. Saya punya satu-satunya di Pulau Jawa. Adanya di mana? Kerbau saleko. Di Toraja, harganya mau tahu 2 miliar, 3 miliar. Tapi kita punya. Ya, tadi saya kaget. Udah lihat, kerbau belang. Banyak banget ya. Kerbau belang. Ya. Kedua ya, tidak ada orang punya kuda jantan yang tingginya 1 meter 80 cm, 1,8 jantan belang. Nggak ada di Indonesia, hanya saya doang kudanya. Sekarang lagi ada di Amora Stable di Puncak, lagi kita titipin di sana di Amora Stable. Amora Stable, kuda satu-satunya di Indonesia yang tingginya 1,8 belang jantan. Ini banyak orang pada punya kuda di Indonesia pada antri pengen numpang kawin, dikawinin Pak Haji, boleh sekali kawin 30 juta. Waduh. Ini udah antri 30 orang. Berarti berapa tuh kira-kira duit gue? 30 juta kali 30. 9M. 900 juta. Nah itu dia. 900 juta bos. Sebulan, boro-boro, seminggu aja lah. Ngapain sebulan, kau udah pada antri nih. Ya udah gue bilang oke. Nah sekarang kita punya kuda betina belang tingginya 1,8, ada 4 ekor. Di Indonesia nggak ada, hanya gua doang yang punya. Kok bisa Pak Haji? Ya itu tadi, karena kita pasti gue punya, pasti gue punya, pasti gue punya. Jangan nabung dulu, kalau nabung kelamaan. Herannya ada kuda-kuda di luar negeri yang kuda-kudanya pada dibom. Di mana tuh? Qatar, di mana tuh? Dubai, di mana tuh? Dia bingung kudanya mau kemana. Titipin aja ke RDAY. Nah masuk nih sekarang nih. Alhamdulillah. Kan kalau nggak dibom ya, sekarang kudanya pada masuk ke sini. Hehehe. Jual murah. Makanya kita bersyukur kalau bisa perang lanjut, ya kan? Mbak, emang yang ijab pandemik, COVID emang nggak banyak? Banyak kalau bisa COVID lagi. Salah satu apa? Pabrik obat. Kan dia produksi obat. Pabrik masker. Ya kan? Emang dengan adanya COVID, masker nggak laris? Laris nggak? Laris. Susu beruang? Laris. Laris. Minyak kayu putih? Laris. Alkohol yang buat sanitizer pakai alkohol nggak? Iya. Makanya lagi pagi ijab terus tuh kalau bisa COVID lagi.
Alhamdulillah. Iya betul. Jadi buat orang musibah, buat kita rezeki. Buat lo musibah, buat gue rezeki. Kok gitu? Kalau jadi ketemu gue. Nggak mungkin gue nyari lo. Gue nyari, rumah mana? Gue nyari ke Purwakarta. Ada gak Purwakarta yang namanya ini? Ya, nggak ada kerjaan. Tapi dengan adanya lo problem, lo pasti nyari gue dong, ya kan? Iya. Akhirnya kalau lo sukses, maksud gue nggak punya tabungan 1 poin di akhirat. Makanya kita bersyukur dengan adanya bank, rentenir. Ayo dah tumbuh subur. Kenapa? Pasien gue tambah banyak. Ayo rentenir, gue semangatin. Ayo rentenir, ayo pinjemin tuh semua orang. Ayo rentenir. Tawarin terus, biar dia terpuruk. Nanti pasti datang ke tempat gue. Salah satunya lu. Janganlah. Bos, soalnya kalau kita ngomongnya nggak ketawa, nggak senyum, nggak humor, nggak enak. Soalnya kalau datang dari rumah, palanya udah pening, penat. Terus di sini gue ngomongnya serius. Buat apa? Jadi intinya maunya gue, mbaknya rubah dulu mindsetnya. Jadi mindsetnya lo misalkan sekarang kiblatnya kemana nih? Ke Amerika. Kalau balik dulu kiblatnya ke Rusia. Mindsetnya dulu. Jadi mindsetnya lo jangan bawa ini musibah. Ini bukan musibah. Ini kayak orang mantul. Karena kalau lo naik itu lama bener bos. Karena bawa beban. Gimana caranya kalau gue biar naik tinggi? Lo mesti jatuh dulu. Tung, mantul. Tung, ya betul. Kalau lo nggak jatuh, lo nggak mantul. Kenapa jadi Presiden Republik Indonesia sekarang 8? Karena gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, tung, gagal lagi, tung, gagal lagi, tung. Akhirnya jadi presiden, ya betul? Tau gak main time zone? Zaman lo kecil, gua kecil 2 time zone yang dipukul, tung, segini, ya betul? Kalau lo mukulnya kencang, kira-kira mantulnya gede gak? Ya. Nah kayak gitu. Tapi masyarakat Indonesia yang pada kelilit utang, dia tidak melakukan itu. Dia yang ada ngeluh, sedih, curhat, kepo, gibah, sifat 18 yang dia punya. Akhirnya nggak selesai-selesai. Nah sekarang biar cepat masalah lo terangkat sama Allah, bisa gak sifat 18 jangan ada? Coba, yang banyak tuh dari 18 kan ada semua. Bos, ada berapa tuh sifat 18? Lo pegang mic, bentar lagi ngomong. Ada gak lo suaminya tercinta sifat 18? Ada semua 18 suami tercinta? Dari sini sih adanya sekitar 10-an ya. 10 ya? Ya. Istri 18 ya? Oke, lo dengerin. Kenapa gue suruh bersihin sifat 18 penyakit hati? Karena ini ada di Al-Quran dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun lo baca Quran 12 juz, walaupun lo ibaratnya sedekah, tapi kalau 18-nya lo tetap nggak hilang, tetap kalinya itu. Misalkan pahala lo 1000. Lo suka mikir min 1 kali 1000 berapa? Min 1000. Boro-boro 1 min 1000. Ada lagi selain mikir apa? Ngeluh 2 dong. Tadi min 1 jadi ngeluh, jadi min 2 kan? Min 2 suka sedekah, suka tahajud, suka sedekah, puasa Senin Kemis, berarti pahala lo 1000 kali min 2 berapa ya? 2000. Min 2000, makin jauh lagi. Jadi gimana dong caranya? Itunya jangan ada pembilangnya, biar penyebutnya besar. Dasarnya apa Pak Haji? Al-Quran. Lo ceritain di Al-Quran, bersihin hati, ayatnya apa, surat apa, sama contohnya kayak rantang tuh, anggap aja hatinya ibu dan bapak rantang. Coba surat apa? Lo terangin bos. Lo dengerin bos, ini dengerin. Menguatkan yang disemangatkan Pak Haji kepada kita ya. Ya. Jadi kata Allah, kalau kamu mau beruntung itu harus Beruntung tuh hoki ya? Hoki. Apa aja yang lo pegang jadi duit? Siapa? Haji Isam, Ya. orang Kalimantan. Siapa lagi? Prayogo Pangestu, konglomerat. Siapa lagi? Pemilik rokok Jarum Super. Awalnya petasan, kebakaran, sekarang jadi pabrik rokok Jarum Super. Sekarang yang punya Mik Dona, yang punya GM, yang punya rumah sakit Hermina. Siapa lagi? Yang punya itu SCBD tuh, sampingnya Polda. Tommy Winata. Tuh, ya betul. apa saja Jadi. mulai dari hulu sampai Hilir. Kita megang busuk. Kita megang busuk. Sama tetangga aja busuk, sama saudara busuk, sama anak busuk. Mau soal kita dibenci sama anak. Anak punya rumah, amit yang baik, ibunya ngontrak. Itu kan namanya busuk. Lah anaknya punya rumah, mau so ibunya ngontrak. Saya nggak mau. Ajarin. Ya. Jadi di surat As-Sams itu di ayat yang ke berapa itu? 14-15 itu kan ada kamu pasti beruntung.
Ayatnya qad aflaha man zakkaha. Qad pasti, sering kuat. Qad itu bahasa Arab yang penyangatannya sangat luar biasa. Sungguh-sungguh, pasti, niscaya gitu. Kuat banget penyangatannya. Aflaha, hidupmu, bisnismu, karirmu, kehidupanmu selalu beruntung. Tapi apa syaratnya? Zakkaha, kamu harus membersihkannya, membersihkan hati. Karena Allah menciptakan jiwa kita itu dalam posisi keadaan yang sempurna. Maka Allah maunya kita jaga kesempurnaannya itu supaya hidupmu, kehidupanmu, karirmu itu selalu beruntung. Tapi sebaliknya di ayat yang berikutnya, wa qad khaba man dassaha. Wa qad, dan lagi-lagi pasti, sungguh hidupmu akan selalu merugi. Apa saja yang dipegang, tadi sampaikan Pak Haji, busuk. Apa saja? Punya duit banyak, kepinjem sama saudara. Punya duit banyak, kepinjem sama temen bangsat. Punya duit banyak, kepinjem sama pasien tamu RDAI bangsat. Iya, duit udah kita pegang, pindah ke tamu RDAI bangsat namanya tamu bangsat ya. Lanjut. Ada aja salahnya gitu ya. Jadi kelihatannya sudah kepegang. Nah, kita guling. Ibarat mau makan saja sudah di depan mulut, jatuh. Aduh, udah dipegang. Kopinya kue coklat, udah enak bener nih. Ya jatuh. Pas kita lihat bawahnya, wah berak. Gimana mau dimakan? Berak? Siapa tuh? Tamu RDAY bangsat yang tinggalnya di Bekasi. Jadi isinya sial mulu. Itu kata Allah. Wa qad khaba man apa? Dassaha. Karena kamu mengotorinya. Karena Allah memang di dalam jiwa itu ditiupkan dua sifat itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena memang di dalam jiwa itu bergejolak dua hal tadi itu. Kebaikan dan keburukan, godaan. Tapi maunya Allah, qad aflaha man zakkaha. Pasti hidupmu beruntung. Tapi harus kamu selalu jaga kebersihan hati. Karena kalau kotor, nah mohon maaf seperti ini saja, rantang kotor. Kita mau ngisi keadaan yang ada sedikit noda saja, kira-kira dibersihkan dulu nggak? Bersihin dong. Bersihin dulu. Nah, bersihinnya apa ya? Wih, jangan-jangan tai apa, kotor Ya. apa gitu, harus dibersihin dulu. Pakai tisu. Kalau begini aja kan langsung bersih. Ya. Nah, bersih. Kalau kerak, kalau karat direndam, membersihkannya luar biasa. Pakai porstek. Dia kan itu debu atau kotoran. Ya, penyakit hati itu biasanya itu dari lahir karena keturunan. Emaknya cerewet jadi anaknya cerewet. Kalau ini Tapi udah gue kawinin. Ya batin. pembersihan. Jadi kalau ini kotor, hati kita kotor, selalu rugi itu, wadahnya ada. Sebetulnya mau dikasih Rezekinya ada. Rezekinya ada, wadahnya juga sudah siap. Kan udah Tapi pernah nyampe. karena kotor, aduh, nggak jadi diisi. Pulang dari jalan-jalan beli bawa makanan, rantangnya ada, dibuka, kotor. Dimasukkan nggak? Enggak dong. Nggak jadi dimasukkan. Dimasukkan ke tempat yang lain, tempat yang bersih. Makanya kita harus selalu jaga. Pak Haji punya contoh yang sangat gampang untuk kita masukkan logika kita. Apa itu? Mbaknya pulang dari jalan-jalan dari Bandung, oleh-olehnya peyem. Ya, peyem. 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 Nah, oleh-oleh. Peyem puan. Ya. Nah, datang nyuruh anaknya, Kak, kasih dong itu Tetangga ya, kakak sebelah rumah. Ya kita titipin rumahnya kemarin. Kemarin kita pergi, bawain oleh-oleh. Sampai di depan rumah, bahkan baru di pintu gerbang saja sudah terdengar ribut. Lempar sana, lempar sini. Duar. Kakak kira-kira berani masuk bawa oleh-oleh ini ke rumah itu enggak kira-kira? Enggak mungkin. Takut itu ada berantem. Begitu juga malaikat rezeki. Nah, harus bersih. Bersih itu, Mbak, Bu, Mas, yang paling gampang tuh legowo. Walaupun duit kita di dia, udahlah legowo aja deh. Emang rezekinya dia lewat gue. Nah, baru Allahnya terenyuh. Kita kan enggak, kita tagih, pakai debt collector, berantem, somasi, naik sana, naik sini. Kata Allah, udah aja legowo, nanti gue ganti. Anggap aja saya orang tua, anak pertama, anak kedua. Anak kedua nakal, anak pertama lapor sama saya, Pak,
duitnya dipinjem nggak diganti. Namanya gue orang tua, lo anak pertama, anak kedua. Apa kata gue ke anak pertama? Udahlah, udah biarin aja buat adik kamu, nanti kamu papa ganti. Diganti gak sama gue sebagai orang tua? Diganti. Namun gak maksud gue? Anggap aja ini Allah Subhanahu Wa Taala, papa kita, si bangsat, adik kita sebagai kakaknya. Kan orang tua kita tahu kalau uang kita diambil sama dia, alasannya minjem tapi nggak dibalikin. Apa kata orang tua kita? Udahlah biarin lah, namanya dia udah saudara kandung, sesama ciptaan gue. Cucu Nabi Adam satu, udah biarin. Entar lo gue ganti. Diganti. Siapa contohnya? Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Dihina, diusir. Ayo, apalagi? Dipecat dah tuh. Harusnya nggak boleh gue sebutin. Ada lagi apa? Ayo. Diceraikan. Ayo, apalagi? Ayo, jangan jelek-jelek, sebutin aja dah. Iya, dipitnah. Ayo apa? Tapi sekarang jadi presiden, datang nyembah-nyembah bahwa itu dulu anak didik saya, bahwa itu dulu bekas ajudan saya, bahwa itu dulu bekas tetek bengeknya, pokoknya disebutin dah. Tapi giliran dulu nggak mau, dia terdampar di sana. Bahkan mau perpanjang paspor masuk aja sulit. Tapi sekarang, jadi kalau kita punya duit banyak atau kita menjabat, emang kita dibilang itu temen SD gue. Bahkan yang paling nyakitin tau gak? Itu kan dulu temen satu alma mater. Lah kenal kagak lu sama gue? Gue kelas berapa, lu di kelas mana? Jurusannya beda. Gue IPA, lu IPS. Kok satu alma mater? Karena lu mau duit gue aja. Ya kan? Ya. Tapi kira kita jelek, amit-amit gue jelek busuk, nggak mau kenal, jijik. Tapi kalau sekarang jadi presiden, itu satu alma mater sama gue, itu kakak kelas gue, itu ada kelas gue, empret, bacot lo. karena dia udah jadi presiden. Coba dulu, nggak naik tingkat, dijelekin, nggak naik tingkat. Tapi setelah jadi presiden, nggak ada yang bilang dia nggak naik tingkat. Dia orangnya prestasi, dia orangnya begini. Ya karena mau duitnya lu, karena mau proyek MBG-nya lu. Empret, nggak ada. Nah maksud gue gini bos, lu berdua tinggal bersihin hati aja. Yang 18 nggak boleh ada. Bohong, rezeki nggak datang. Ini kan mau ngejar kupu-kupu, gue maunya kupu-kupunya datang. Lu mesti berbuat apa tuh biar kupu-kupu datang? Coba nih, kupu-kupu. Ya, jadi kalau rezeki itu kita ibaratkan kupu-kupu, semakin kita kejar, kupu-kupu kira-kira semakin mendatangi kita apa semakin terbang jauh? Terbang jauh. Terbang jauh. Kita paksa, kita kejar, Tangkap, rusak. Apalagi nangkepnya bawa sapu. ya, kejar, kepiok. Dapat, tapi Sayapnya rontok. rusak. Bahkan ngejarnya jauh, kita bisa jatuh. Bondas. Bondas kakinya ya. Udah bondas, boncos. Lagi. Boncos. Tapi gimana supaya Kupu-kupunya datang. Rezeki itu yang datang ke kita. Maka di hati kita harus, kalau kupu-kupu berarti kita di depan rumah harus menanam Kembang. Bunga. yang indah, semerbak, mewangi, kuncup,nya mekar, harum. Kupu-kupunya Datang. kita tinggal duduk nih. Alhamdulillah. Nah, ada yang cantik. Kalau mau rezeki datang, Kalau rezeki datang berarti yang jelek-jelek, yang kupu-kupu tadi tidak suka harus dicabut. Dicabut. Ditanam sifat-sifat yang baik. Lawannya dari sifat 18. Minimal kesimpulan Pak Haji adalah legowo. hati ini lapang dada. Contoh nih bos, dulu periode kedua Pak Jokowi jadi presiden. Kalau Pak Prabowo nggak mau jadi menteri, kira-kira jadi presiden nggak sekarang? Belum tentu, karena dia legowo. Walaupun dihujat banyak orang, dia legowo lah. Orang memang gue kalah pemilihan, ya gue dijadiin menteri, gue mau dong demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ini. Namanya legowo gak tuh? Ya. Legowo, lapang dada jadi menteri Kemhan. Akhirnya Allahnya luluh, jadilah dia sekarang presiden. Nah mempraktekkan itu musuh-musuhnya Pak Presiden sekarang coba. Jadi gak? Jadi. Lo gak usah gue sebutin namanya. Nah kira-kira yang nyakitin lo, bisa gak lo lupain dulu si bangsat-bangsat biadab itu? Karena gue lagi lupain bangsat biadab orang Bekasi. Lagi gue lupain. Tapi gak lupa-lupa tuh si bangsat tuh. Nongol aja, bawaannya gue mau santet aja tuh si bangsat biadab. Ada yang ingatkan lagi ya? Ada yang ngingetin tuh si bangsat biadab. Tapi sekarang lagi mau di LP-in, mau dipenjarain. Gak apa-apa, alhamdulillah. Karena di Al-Quran syarat untuk ketemunya apa namanya? Fa inna ma'al usri yusra, Jadi bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama. Bukan di belakang bos, di bareng. Sudah ada jawaban. Sudah ada jawaban, coba ceritain bos. Jadi ayatnya ma'a, bukan ba'da, bukan sesudahnya, tapi ma'a. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Contohnya apa yang mudah? Bapak Ibu guru, kalau bikin ujian sudah ada kunci jawabannya belum? Udah. Jadi bersama soal itu ada kuncinya. Ya, di dalam berkas tuh, di dalam berkas kan kita mau ujian nih. Di dalam berkasnya udah ada kuncinya. Dan itu biasanya kita perebutkan sebelum ujian. Hah? Ini nyogok. Biasanya tuh adanya di guru-guru yang pada bikin les. Ya. Nanti soalnya ini guru-guru les. Kok tahu Pak Haji? Kan kita mantan. 5 menit selesai. 5 menit selesai, orang gue udah dapat kunci jawabannya kok. Tapi yang nggak les, biar mampus loh.
contoh yang ini gampang sekali untuk kita logikakan. Berarti kalau kita dekat ke yang ngajarin, berarti kita akan gampang, walaupun ujian. Berarti kalau kita dekat ke Allah, berarti kan gampang. Gampang. Logikanya pasti kan begitu. Kita deketnya kemana? Ke tuyul. Deketnya kemana? Babi ngepet. Kita deketnya kemana? Orang pinter. Segala dikasih mustika lah, segala dikasih bacaan wafak inilah, dikasih plat inilah yang ada tulisannya. Allah bukan loh ketimbang manusia. Mendingan dekat ke Allah yang bikin kunci soal, kunci jawaban. Belum apa namanya? Lanjut. Soalnya belum dibaca semua. Langsung gue isi. Tinggal apa namanya? Tinggal baru baca nomor 1. Oh, jawabannya sudah hafal, langsung dijawab. Nggak perlu ngijir lagi, nggak perlu Esai. rumus-rumus, nggak usah dibikin, langsung tahu langsung. Kita keluar dulu 5 menit. Panik yang lain ya. Itulah kira-kira. Karena kita dekat sama guru wali kelas. Artikel suruh les. Suruh les. Suruh les. Nggak apa-apa kita bayar les. Bayar les. Sebulannya misalkan 500.000, nggak apa-apa. Kenapa? Kasih anak kita nanti ujiannya tahu dong jawabannya ya kan. Nah, syarat untuk bisa dekat dengan guru tadi kita ikut les. Bayar. Bayar. Itu namanya sedekah. Premi lah kalau asuransi premi. Nah, ayat itu di surat Al-Nasrah, Al-Insyirah kan itu, fa inna ma'al usri yusra, diulangi lagi inna ma'al usri yusra. Pasti di setiap kesulitan itu bersama dengan dia itu kemudahan. Untuk bisa menembus ke arah itu, syaratnya yang ayat yang pertama, alam nasroh laka sodorok. Jadi lapangkan sodorok, dadamu. Jadi dada kita harus lapang. Bahasa Indonesianya harus lapang Dada. Dengan kita lapang dada, maka akan ketemu fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya, itu kan? Bos, lo jangan takut bos, RDA-nya pasti begini bos. Sekarang lo lihat ya, lo cek. Ada gak pengobatan yang dia punya moto patung ini? Kayaknya cuma RDA doang deh. Kalau keris, wajar dah keris. Asmaul Husna atau apa-apalah, ya banyak lah tulis-tulisan lah. Ini lo bos, coba bayangin. Tapi kan orang kesantet harusnya mental ke gue berbalik. Kenapa? Karena takut sama ini. Iya, orang terkaya di Indonesia, rumahnya aja 100 hektar, rumahnya luas banget. Tajir melintir, tapi istrinya disantet, berobat kemari, udah bertahun-tahun, santetnya nggak terima diobatin. Kan lo baru kenal Haji Dwi, gue udah bertahun-tahun di badannya dia, lo mau ngobatin gue? Enggak, dia ngobatin sendiri, enggak, gue enggak ngobatin, nyentuh juga enggak, salaman enggak. Pas dia mau nyerang, dia ngeliat ini santetnya, takut, mental kemari. Alhamdulillah, tenang aja bos, yang penting udah keluar dulu. Coba, dia udah bertahun-tahun bos, udah 11 tahun, kita baru kenal. Jadi lo tenang aja bos, pasti selesai Pak Haji, pasti. Tinggal lo berdua bersihin hati ya. Lanjut, tambahin lagi dikit lagi tuh. Nah, satu, gimana caranya kita supaya hatinya bersih? Pak Haji ngajarinnya apa untuk membersihkan itu? Dengan sholat, Tobat. dari sifat apa kita bersihkan. Apa dasarnya Pak Haji kok harus dengan sholat tobat? Dengan sholat tobat, dengan membersihkan hati kita, Allah jamin hajat-hajat kita semua itu Allah kabulkan. Ada dasarnya Allah menjamin itu. Ada di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Bos, potong dulu bentar ya. Ini ada yang tanya, Mbak, dulu uangnya mbaknya sama masnya tuh dipinjem berapa nilainya? 1 miliar? 1,2 miliar ya? 1,2 miliar ya? Terus baru dibalikin 1,5 miliar? Atau baru balikin? Baru 300 miliar? 300 juta? Berarti masih sisa 850 juta. Saya bilang tadi, kok contohnya sama saya? Lah ini kebetulan pasiennya sama. Sama, pasiennya sama. Jadi kita udah kerja di pabrik, udah kerja, punya jual beli mobil, kita pengen punya penghasilan tambahan. Pada saat kita investasi, kan lumayan ada hasilnya. Yang ada malah zong, lo boncos ya. Bahasa lo boncos ya. Bahasa yang nanya di japri gue, zong. Lo masih mending. Apa namanya? Alhamdulillah ya. Ini duitnya dibalikin bos, tapi dicicil. Tapi hasilnya enggak. Akhirnya hasil dapetnya dari siapa? Dari suaminya, 10 juta. Karena dia udah meraktekin ilmu RDAY. Nah maunya gua, bisa gak lo praktekin ilmu RDAY yang diterangin tadi, nanti yang 8,5, 850 juta, gua maunya digantinya minimal 10 kali lipat. Ya betul. Kalau ini kan enggak, dia digantinya utuh. Jadi dia investasi 100 juta, dibalikin lagi 100 juta. Cuman bagi hasilnya yang 10 juta nggak dapat, dapatnya dari suaminya. Nah maunya gua, lo yang tinggal sisanya 850 juta, yang balikinnya mendingan Allah, nanti kali 10. Jadi berapa? 8,5 miliar. Pasti udah gue sabdain. Betul? Pasti udah gue sabdain. Pasti. Lanjut bos, lanjut. Jadi semua yang terjadi itu pasti sudah seizin Allah. Bahkan sehelai daun yang jatuh saja itu semua atas Seizin Allah. atas Coba kehendak Allah. diumpamain.
Daun aja mau gugur, kalau nggak hijau nggak gugur. Coba lu ceritain sedikit ya. Jadi daun yang jatuh itu bukan atas kemauannya sendiri. Jadi semua yang terjadi di muka bumi, di seluruh alam raya ini, semua atas kehendak Allah, atas sepengetahuan Allah. Maka yang terjadi sehelai daun pun tidak akan jatuh kecuali atas kehendak dan sepengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu ya kembalikan ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita bersih hatinya, legowo tadi itu, Allah jadi takjub. Istilahnya Pak Haji, kalau kita mau Allah takjub pada kita, maka kita harus bikin takjub kepada Allah. Jadi dengan lapang dada, tidak menyalah-nyalahkan. Kalau kita menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan Gara-gara mama sih, gara-gara papa sih, gara-gara. Udah aja lo bikin ciptain lagu judulnya gara-gara. Kadang-kadang kita tuh suka mengikhlaskan, tapi tiba-tiba muncul lagi kita dari bayarnya dari mana gitu. Nah, gue udah ngiklasin. Tadi gue baru inget lagi. Bangsat. Si bangsat tamu RDI bangsat dari Bekasi. Tamu RDI bangsat dari Bekasi. Jadi itu yang bikin ini, karena kita menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan perantara kita dulu, gitu kan. Nah, ini secara tidak langsung kita sudah menyalahkan Allah. Kita tidak ridho atas keputusan dan ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Jadi Allah tidak takjub. Bahkan di ayat Qudsinya, hadis Qudsi itu Allah nyampaikan kesimpulannya ya. Jadi ayat pasnya ini, kalau kita barang siapa bahasanya itu yang tidak mensyukuri dan tidak menerima takdir Allah dan tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, yang diingatkan itu terus Masa lalu. yang salah-salah yang 850 juta itu yang selalu diingat kesalahan. Sementara nikmatnya tidak disyukuri, Umur panjang, rezeki panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang. Lupa. Ini nih Mbak, ini nih bos. Ini yang ngembat duitnya gue bos. Itu lakinya tukang main perempuan, perempuan tukang main laki bos. Orang Bekasi. Wuhui. Kok Pak Haji tahu? Iya, gue udah sebutin di TikTok sama di YouTube. iya. Jadi itu kata Allah, kalau kau tidak menerima ketetapan dan takdir yang Allah berikan dan tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka keluar dari kolong langit bumi dan cari Tuhan selain aku. Nih, gue tegasin lagi ya bos. Ayat ini bos. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku, kunya itu Allah. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Jadi kita diusir sama Allah, keluar kalau dari kolong langitku dan suruh nyari Tuhan lagi selain Allah. Mau nyari kemana lagi? Yang ada kita malah ngeri-ngeri, amit yang baik, kembali ke rahmatullah. Janganlah. Udah, nanti duit bisa dicari kok bos. Contohnya Presiden Republik Indonesia ke-8 bos, Ijab jadi kandidat dari Partai Golkar jadi presiden, gagal. Jadi Ijab jadi wakil presiden sama Megawati, gagal. Ijab lagi, bangkit lagi jadi presiden sama Hatta Rajasa, gagal. Ijab lagi, bangkit lagi jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal. Ijab lagi jadi presiden sama Hatta Rajasa, gagal. Sama Sandiaga, sama Gibran, jadi yang kelima. Tenang aja bos. Prabowo 5 kali, lo cukup sekali aja. Masa mesti sama, kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, umur aja beda. Umur dia berapa? 70 berapa ya? Iya, umur berapa? 46 masih muda, udah sekali aja. Ini aja yang ketipu ini, tapi nanti diganti Allah 8,5 miliar minimal. Gue disebutin tuh, minimal. Amin. Dari? Sehari, Pak. Oh ya, minimal. Minimal. Harus, Besarnya panggil ke sini. jadi harus Nih, panggil sini sendiri aja, suruh masuk sendiri. jadi harus legowo dan syukur. Apa yang terjadi ini disyukurin sehingga Allah jadi takjub. Dengan syukur itu hatinya jadi bersih. Rezekinya masuk, sebetulnya yang disebutkan Pak Haji 8,5 miliar. sudah Ada. nggak jadi deh, berantem. Bos, ada tamu RDI bos. Dia nggak mau ngomong negatif. Kenapa lo nggak mau ngomong negatif? Nggak boleh kan. Nanti negatif pasti negatif. Jadi nggak mau cerita. Enggak, dia cuman ya biasa aja ngomongnya. Tapi Allah ganti 100%. Nah maunya gue minimal lo 10% dah. Minimal lo 10% dah. Gitu, minimal lo 10%. Pak Haji kalau bisa 100. Oke, 100% gue sabdain. Tapi lo bersihin dulu hati lo. Gimana cara bersihin hatinya? Coba. Sholat tobat tadi. Betul. Ya, kita ikhlas juga. Selain sholat tobat, Kita ikhlas. tuh. Bu masuk sini, Bu. Sendiri aja sini, masuk sini. Sini. Terus lanjut. Ini orang Pamarican, konsultan spiritual gue, spesialis ahli guna-guna. Khusus tamu gue yang nakal-nakal gue suruh santet ya. Lo lihat mukanya. Naik ini dari ke sini. Iya, naik itu, sapu lidi, aren. Naik.
Coba gimana ceritanya? Coba lu gimana ceritanya? Ngilangin sifat 18 gimana coba biar lu cair 850 juta. Ya, Minimal 10%-nya jadi 8,5 miliar. ya pertama dengan sholat tobat ya. Terus kedua ya kita harus ikhlas, legowo. Jadi kita berdamai dengan keadaan, maksudnya itu ya kita saling mensupport gitu. Iya betul, jangan sering nyalahin. Coba Pak, kalau kemarin kita nggak pinjemin sama si bangsat biadab orang Bekasi Pak. Iya, udah anak yatimnya papa diambil, udah ustadznya diambil 2, udah supirnya diambil, udah pendampingnya diambil, duitnya papa diambil. Nggak boleh. Justru dengan lo terpuruk itu, lo diangkat setinggi-tingginya derajatnya sama Allah. Karena kan ayatnya kan tadi kesulitan bersamaan dengan apa? Kemudahan. Itu. Jadi lo tenang aja bos. Setiap ada soal, pasti barengan ada kunci jawabannya. Sebenarnya kalau gue lihat, yang 8,5 miliar udah di depan mata lo. Tinggal gue sabdain udah pasti cair, nggak mungkin nggak. Tapi lo nya bulat apa namanya? Crucial apa namanya? Muter. Pala lo muter. Ya bingung. Aduh, ini bayar utang pakai apa ya? Mana besok lagi? Itu namanya bulat. Bisa gak tuh benang kusutnya diurai? Benang kusutnya diurai. Harus bisa dong. Tadi juga kita udah ngobrol. Kita buka di. Coba pakai mic. Gimana? Tadi juga pas di luar kan sebelum ketemu Pak Haji tuh kita ngobrol. Apa yang diobrolin kalau gue boleh tahu? Saya berdua tuh ngobrol. Ya mudah-mudahan di sini kita tuh. Lu salah. Harusnya ngomongnya nggak boleh mudah-mudahan tapi pasti. Ya pasti kita tuh ya dengan terbukanya hati rezeki itu pasti akan ada, itu aja sih. Iya. Terus apa jawaban istri lo? Pas lo aja ngomong begitu. Ya akhirnya ya kita harus ketemu Pak Haji. Betul. Bu, ibu kapan makan di Pondok Indah Mall? Ya, kapan misalkan ibu atur waktu ya. Makan di Pondok Indah Mall. Ada restoran yang paling enak bu. Di lantai 3 atas, adanya sebelah kiri. Dekat Marugani Marugame Noodle, Pondok Indah Mall, seberangnya tuh. Itu nggak ada bangku pernah kosong bu. Pak Haji, aku mau makan tempat makanan favoritnya Pak Haji dong. Nggak pernah saya dapat duduk, selalu saya berdiri. Walaupun saya ditelepon, ya, nanti, ya, nomor sekian, selalu saya nggak pernah langsung duduk. Gimana Pak Haji kalau saya mau makan di situ makanan favoritnya Pak Haji, saya bisa langsung duduk. Berani gak lo ML sekali aja? Nanti lo pasti dapat duduk. Hah, ML doang? Iya, lo sebelum berangkat ML dulu. Nanti abis berangkat lo janji sama gue ML lagi. Dia abis makan di situ lo ML lagi ya. Oke Pak Haji, bener bu, dia ML bu sebelum berangkat. ML sebelum berangkat, dia berangkatlah ke sana. Nggak request, hanya dia datang. Apa kata suaminya? Mah tanya mah, ada bangku kosong nggak? Nah suaminya baru balik badan, di sebelahnya ada bangku kosong. Meja bangku kosong 3, sementara dia makan cuma berdua. Wah, ucapan adalah doa Pak Haji. Boro-boro gue nyapdain, gue malah nyuruh ML. Nah pulangnya lagi dia ML lagi. Selesai. Nah kamu harus gembira, ceria gitu loh. Ibu kan gembira, nggak boleh, harus ceria. Pak Haji, godaan saya kan anak, godaan saya kan cucu. Nggak apa-apa. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Gitu. Soalnya kalau enggak bu, aduh, lemot. Saya maunya bulan ini paling telat awal bulan depan harus cair 8,5 miliar. Kan udah di depan mata, udah saya lihat. Udah bentar lagi. Jadi mesti jaga apa? Tuh, sifat 18. Bu, kalau yang lain saya suruh baca Quran bu, 12 juz. Lo di depan mata, kelamaan kalau baca Quran 12 juz bu, bisa setahun, bisa 2 tahun. Udah nggak usah, itu aja tuh sifat 18. Walaupun banyak yang ngomong, mana ada orang ngilangin sifat 18, mana ada. Ya biarin aja, kita kan nyoba terus. Nyoba gitu. Yang berat yang mana bos? Coba dari sifat 18 kalau gue boleh tahu tuh. Ibu apa yang sulit tuh dari 18? Bapak apa yang sulit dari 18? Ya mikir sama dendam sih. Dendam ya? Iya. Jangan bu. Pancing jengkel. Ini guru saya juga kalau bisa mau matiin kemarin tuh yang 75 juta. Gue bilang jangan bu. Dia udah mau nyantet. Ini kan guru gua spesialis santet dari Pamarican. Gue tahan-tahan. Jangan bu, mendingan yang di Bekasi dulu disantet. Sampai belum bertobat. Iya betul. Kita santet dulu ya yang di Bekasi baru kita taubat ya. Setuju gue tuh. Ayo coba bu. Soalnya gue mau bikin dia ketawa nih guru gue. Guru gue nggak bisa ketawa. Bawaannya dia pengen ngebunuh orang mulu. Kalau coba bu. Ini yang kepancing jengkel yang lain mah kayaknya. Sama gelisah. Coba Pak, ajarin Pak gimana cara ngilanginnya Pak. Ya, Iya. pertama. Jadi nih, karena kita
punya hajat yang gede dan Allah menjanjikan hajat itu di depan mata, seperti sampaikan Pak Haji tadi, hajat itu sudah di depan mata kita, bahwa Allah jamin hajat makan Allah kabulkan. Janji Allah pasti gak? Pasti, karena kan ada di Al-Quran. Tapi kita kadang udah tahu janji Allah pasti, tapi kadang kita dalam prakteknya belum. Sampai kapan? Loh, ini begitu. Nggak boleh. Lanjut, Bos. Jadi hajat manusia itu sudah disimpulkan Allah, 4 hal itu akan jadi bahagia sebahagia-bahagianya orang hidup di dunia. Karena memang doa kita kan selalu fit dunya hasanah wa fil akhirati Hasanah. Jadi hasanahnya tidak di akhirat saja, di dunia kita hasanah, sejahtera, mulia, bahagia, dunia, akhirat. Nah, apa kebahagiaan dunia, akhirat, dunia yang dinikmati oleh manusia? Itu hajat yang disampaikan kita semua ada di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Apa itu? Satu, di ayat yang 11, 12 ini dulu ya. Hajat kita itu kita hidup di tempat yang subur, yang tidak gersang, Gersang. tempat yang indah, yang banyak hujannya, seperti Bogor. Bukan tempat yang gersang ya. Hujan setahun sekali. Kalau Bogor kan udah hujan seminggu saja sudah gelisah kita. Bu, Pak, maaf ya. Ini tinggalnya di Pamarican. Anak-anaknya, mantu-mantunya, sebagian cucunya di Bogor tuh. Ditaruh tempat yang subur. Makanya kadang dia panasan. Maksudnya jengkel sama mantu, jengkel sama anak. Karena anaknya kan di Bogor kan adem ya. Di Pamarican, Ciamis, Banjar sana panas kan. Jadi dia kepancing jengkel. Hidup sendiri di Pamarican. Anak 3, mantu 3. Anak 4, mantu 4 sama cucu di sini. Jadi dia di sana panas. Nanti curhatnya ke grup, dia kan megang grup. Satu grup isinya 1024. Bawaannya dia pengen live mulu, pengen keluar. Gue bilang jangan, justru itu yang bikin lu kaya raya. Apa jawaban dia? HP saya lemot. Kok itu? Jangan dong ya. Kita mesti lihat kalau udah masuk hapus dulu ya kan. Jangan jadi alasan HP-nya lemot. HP saya dimainin cucu. Jangan, itu nggak bakal Allah takjub, betul Bos? Iya, itu namanya mengeluh. Namanya mengeluh. HP saya lemot. Nggak boleh. Dia kadang kelemahannya cuma satu, walaupun dia guru saya spiritual, ahli guna-guna, ahli santet, tapi kelemahannya mengeluh. Makanya bawaan itu grup RDI kan ada tuh, terutama yang grup baru nih, grup 17 Maret. Itu satu grup mau disantet semua, ada 245 orang. Gue bilang jangan Bu, jangan disantet. Jadi gimana Pak Haji? Binasakan. Pertanyaannya yang aneh-aneh nggak dijawab, dia jadi makin melunjak dijawab. Mau disantet anggotanya 245. Gue bilang jangan Bu, binasakan aja Bu. Jadi kita hidup di dunia ini di tempat yang indah, itu kan seperti di surga. Di surga. Jadi kata Allah apa? Yursilis sama amilroroh. Jadi diturunkan air hujan yang lebat dari langit. Subur, makmur, indah. Nah, yang pertama. Yang kedua, wayumditkum bi amwalin wabanin. Dan aku lipat gandakan hartamu. Ini kan dilipat gandakan. Seperti Pak Haji sampaikan tadi. Dari 850, kalau kita legowo syaratnya di atas nanti. Supaya itu dilipat gandakan oleh Allah. Jadi minimal berapa kata Pak Haji? 10 kali lipat. Jadi 8,5 miliar. Bahkan kalau bisa jadi 100 kali lipat. Begitu. Dan itu mudah. Karena kata Allah tadi, wayumditkum bi amwalin. Dan aku lipat gandakan hartamu. Wabanin, dan anak-anak. Anak tidak harus anak kandung. Ini kalau yang pengen punya anak, ini dari dasar harus dengan cara itu untuk bisa mendapatkan anak yang banyak. Nah, anak yang banyak bisa jadi anak buah, karyawan, anak perusahaan, customer, pelanggan-pelanggan, orang-orang yang hubungi kita semua. Kalau YouTube berarti subscribernya banyak, kan gitu, banyak jutaan, begitu. Diperbanyak itu, dan diberikan kebun-kebun yang luas. Bahkan Pak Haji selalu motivasi kita, rumahnya saja minimal 1000 meter dan mengalir sungai di dalamnya. Ini kan gambaran kehidupan kita, hajat kita kan itu. Tempatnya enak, subur, indah, hartanya berlimpah, anaknya banyak, kebunnya luas, mengalir sungai di dalamnya. Indah nggak kalau kita punya kehidupan seperti itu? Indah banget.
Gimana caranya untuk kita mendapatkan seperti itu? Kata Allah, bukan harus kerja keras, harus marah-marah nagih utang. Tapi caranya ada di ayat yang ke-10-nya. Gimana supaya kita dapat itu? Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhan. Pasti diampuni oleh Allah, karena Allah Maha Pengampun. Nah, cara untuk mendapatkan itu bukan yang lain-lain, kata Allah. Satu saja itu, mohon ampun. Ini kan kesimpulan yang dibahas sejak tadi. Bersihkan hati dengan contoh macam-macam, contoh kupu-kupu dan sebagainya, itu kuncinya adalah membersihkan hati. Kalau hati kita bersih, legowo semua hal tadi itu, maka 4-5 hal tadi pasti Allah limpahkan kepada kita. Apa itu? Di lingkungan yang makmur, subur, hartanya berlimpah, anak banyak, bisa anak beneran, anak buah, karyawan, anak perusahaannya banyak, customernya banyak, subscribernya banyak, followernya banyak, pemirsanya banyak, kebun-kebun yang luas, dan mengalir sungai di dalamnya. Caranya apa? Bersihkan hati dengan cara mohon ampun. Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Maka mohon ampunlah pada Tuhanmu, maka akan diberikan yang 5 hal tadi. Bos, lo udah sifat 18 bagus, ibu udah bagus. Tapi ibu kadang jengkel sama kalau ada ART misalkan di rumah. Ya misalkan mindah-mindahin. Jangan, Bu. Saya punya ART, Bu. ART kita 4. Tukang bersihin kolam renang. Supir saya 5. Tambah suster 2 kan jadi supir sekarang ya. Dan bikin gue jadi 6. Mindahin aja nggak boleh, Bos. Kita kan kadang, itu mobil gue, Bos. Mobil mahal. Dodge Journey 3.600 cc. Harganya aja lumayan, Bos, 13 miliar. Lu gimana sih hujan-hujanin? Kira-kira jengkel gak tuh saya ke pancinya? Itu saya udah ngucap aja, nggak boleh, Bos. Misalkan nih guru spiritual gue, dia udah jaga sifat 18. Cucunya bajunya kotor karena lari-lari main-main, dia yang nyuciin agak berat. Keucaplah sedikit, itu juga gagal, Bos. Atau cucunya minta beliin, dia belum beliin, dia besok, tapi cucunya maunya hari itu. Terkabul nggak? Nggak bisa juga, ya betul? Nggak bisa, padahal hajatnya lebih gede loh, Bos. 10 miliar. Tapi gara-gara hal kecil loh. Sementara beliin cucunya jajan paling berapa sih? Nggak lebih dari 100.000. Kalau mau sekarang gitu loh, Pak. Betul, ibu harus bawa. Tapi saya nggak punya duit, bawa aja. Terus ibu bilang, ikut sama pedagangnya. Minta apa aja sekarang, harus sekarang. Ya memang begitu, namanya gua anak-anak ya, kita bawa dong ke sono, kasih ke pedagangnya. Mang, bawa nih, Mang, cucu gue, Mang. Bawa, Mang, bawa. Apa akhirnya kata pedagangnya? Mau apa, Dek? Mau itu, ya udah bawa. Neneknya nggak bawa duit, ya udah bawa aja, gitu. Kok gitu, Pak Haji? Kan gue dulu begitu sama emak gue, Eyang. Gue kan hobinya makan bakso. Kata Eyang, nggak boleh makan bakso, kamu udah makan bakso nanti amandel. Ngomong begitu, jadi gue amandel. Tapi kan pakai ilmu kearifan lokal, dicolek alat kelamin Eyang, gue taruh di leher, amandel gue hilang, udah gue periksa hilang, udah nggak ada. Nah, gara-gara kesel sama cucu, jadi hajatnya mundur lagi, Bos. Nah, lu juga begitu, sama orang rumah nggak boleh, sama temen rekan kerja nggak boleh. Coba, Bos, perhatiin ini saksinya ini 2. Pernah gak gue langsung interaktif sama anak yatim? Nggak pernah. Pernah gak gue megang mic nih? Halo, nama Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajatnya. Nggak pernah gue megang mic, Bos. Ya betul. Pernah gak gue di masjid? Tapi kok Pak Haji kaya raya? Karena gue punya teknik sendiri. Gue nggak mau interaktif sama orang yang bikin jengkel gue. Tapi pasti hajat gue terkabul. Daripada gue ngomong di masjid nanti ngeliat ustadz bawahnya gue pengen tonjok. Ustadz goblok. Kok gitu, Pak Haji? Ya iya, karena kan gue SD impres di lulusan pesantren. Maunya di begini gue nggak mau diatur, ya kan? Nggak bisa, Bos. Atau gue ke masjid, yang bersihin vakum masjid goblok. Bawahnya gue kesel aja. Masa tamu-tamu pada tidur, alat kelaminnya di vakum. Gue bilang jangan, nah, langsung dibunuh aja. Ngapain? Ya udah deh. Ada kan yang suka bersihin masjid, yang gendut tuh putih. Coba lagi tidur, alat kelamin di vakumin. Ya, pada bangun semua. Gue bilang jangan divakum, langsung aja dibunuh. Lanjut, Bos. Dikit lagi, Bos. Ya, dengan keyakinan yang ada itu harus menambah kelegowoan kita. Dan kita evaluasi, kenapa sih kok saya kehidupannya yang kemarin sudah bagus kok menurun jadi tidak sesuai dengan harapan. Nah,
Ini kita evaluasi pelan-pelan dengan legowo lapang dada berduanya. Kenapa? Karena Allah menjamin kehidupan kita ini tidak akan mengalami kerugian, tidak akan mengalami kemunduran, tidak mengalami kebangkrutan kalau kita melakukan 3 hal. Kata Allah begitu. Ada di surat Fatir ayat 29. Jadi di Fatir 29 itu kesimpulan dari rangkaian tadi. Maka Pak Haji sampaikan sedikit lagi aja. Ini karena kesimpulan. Apa itu? Kata Allah di ujung ayat Fatir itu, tijaratan lan tabur. Bahwa kehidupanmu, bisnismu, keuanganmu, karirmu, rumah tanggamu itu lan tabur, tidak akan pernah mengalami kemunduran, tidak mengalami kebangkrutan, tidak akan pernah tertipu, tidak akan pernah salah investasi. Tapi ada syaratnya, karena ini adalah garansi, kartu garansi, kartu jaminan, kartu asuransi. Pasti kita harus bayar premi. Preminya kepada Allah apa? 3. Dari kesimpulan tadi semua itu 3 ini kita pegang. Kalau kemarin-kemarin ternyata kita lewat, berarti ya harus kita evaluasi ke depannya. Tapi menyinggung hal-hal yang ibadah karena ini. Tapi ujungnya ini semua harus kita jalani. Mungkin kemarin ada yang lewat, terutama yang poin ketiganya. Mungkin. Apa tuh poin ketiga? Poin ketiganya adalah sedekah. Jadi ada 3 ya, dari 3. Jadi pertama, siapa yang dijamin oleh Allah? Yang pertama adalah innalladzina yatluna kitaballah. Sungguh orang-orang yang selalu membaca Al-Qur'an. Yang kedua selalu menegakkan sholat. Dan yang ketiga ini wa yunfiku, jadi selalu menginfakkan mimma razaqnakum, sebagian dari rezeki. Karena kita lalai dari yang ketiga ini, kadang Allah memaksa kita, dipaksa kita untuk harta kita diturunkan oleh Allah. Kita mungkin ada kurang di situ. 3 hal itu di surat Fatir. Kalau kita jalanin, kata Allah, tijaratan lan tabur. Semuanya bisnis, karir tidak akan pernah mengalami kerugian Dan kebangkrutan. Sedekah, terutama sedekah subuh. Kenapa harus sedekah ini selalu diingatkan, selalu kita ingatkan, selalu dipaksa-paksa? Karena Allah juga memaksa kepada kita untuk sedekah, terutama sedekah subuh. Kenapa? Karena di malam hari Allah menurunkan 2 malaikat untuk yang satu mendatangi orang yang tidak bersedekah, yang satunya mendatangi orang yang bersedekah. Yang tidak bersedekah didoakan negatif, yang sedekah didoakan positif. Doa malaikat pasti manjur, langsung tanpa penghalang ke Allah. Melihat orang tidur terus, tidak sedekah sampai subuh, malaikat ini doa, Allah binasakan, lenyapkan, habiskan harta orang yang enggan bersedekah, orang yang tidak mau bersedekah. Padahal mampu. Padahal kita suka protes loh bos. Kan saya udah sedekah. Ya kan sedekah lo buat nutup dosa lo yang kemarin. Emang lo dosanya kemarin nggak banyak, kan buat nutup dulu. Nggak juga lo sekarang sedekah buat terkabul. Pak Haji saya udah privat 3 kali. Lah kan kemarin buat nutup aib lo dulu. Nah aib lo masih nggak mau. Nggak mau kan? Tutup dulu dong pakai sedekah. Pak Haji saya udah setahun praktek ilmu erdai, mana belum terkabul. Ya nggak bisa juga, itu namanya protes dong. Kan buat nutupin kejelekan lo dulu. Emang lo nggak jelek? Jadi semuanya apa yang udah dia korbankan mau ditukar dengan terkabul. Tutup dulu dong. Pak Haji aku udah ibadah setahun 2 tahun, aku udah sedekah. Kan buat nutupin kejelekan anak lo. Kan buat nutupin kejelekan mantu lo kalau lo punya anak punya mantu. Kan buat nutupin kejelekan cucu kalau kita punya cucu. Lo sebagai nenek atau kakek, lo yang tanggung jawab dong. Oh iya betul. Jadi jangan protes, sudah aja berbuat. Pada saat terkabul, kita terkabul, anak terkabul, mantu terkabul, cucu terkabul. Kan enak tuh bareng. Daripada kita yang terkabul sendiri, dirongrong sama anak. Dirongrong sama saudara-saudara. Janganlah. Udahlah, pasti Allah udah tahu jalannya. Kita terkabul bareng-bareng. Suami istri, anak. Kalau ada mantu-mantu, kalau ada cucu-cucu, bareng. Tenang aja. Tapi kan kita manusia suka protes. Saya udah potong sapi Pak Haji. Ya kan buat manjangin umur lo, kan kemarin harusnya umur lo mati COVID kemarin. Nggak mati-mati kan lo? Karena potong sapi. Oh iya juga. Karena hidup cuma sekali loh bos. Hidup cuma sekali. Nyesel seumur-umur. Mumpung kita masih sehat, berbuat baik aja. Jangan kita protes alias kepo. Nah makanya kita ada untuk penangkal kepo. Siapa?
ahli spesialis guna-guna. Ini penangkalnya gitu, karena dia punya parabolanya gede, sekitar 12 meter kalau nggak salah parabolanya. Alhamdulillah anak cucu saya itu Pak Haji Yeah. yang keterima kerjanya bareng tanpa ngelamar, Yeah. artinya tanpa interview, Yeah. sekaligus itu dalam satu bulan. Iya. Anak Bos pinjem cucu. itu boleh nggak bos? Nih kasih dukun santet juga bos. Kasih dukun santet juga bos. Coba cerita testimoni apa, Mbah Dukun? Iya, saya masih kadang-kadang apa itu ada kepancing jengkel juga ya Pak Haji. Sama siapa? Ya sama cucu. Tuh bos, bener kan bos? Sama cucu gregetan, soalnya kalau mau sekarang tuh harus sekarang. Terus gaya-gayanya mungkin ya, bukan mungkin ya Pak Haji, harus yakin ya bahwa saya tuh dianggap sama cucu saya itu orang kaya yang setiap ngomong sekarang harus sekarang, terusnya ngikutin yang viral, restoran yang gede juga harus gitu loh Pak Haji. Itu apalagi kalau seandainya saya nggak kepancing jengkel aja alhamdulillah dalam bulan Juli, Agustus, September, dalam 1 bulan itu anak keterima kerja, terusnya cucu yang kembar anaknya Iis sekaligus. Nah terus kemarin anaknya Erni sekaligus juga. Padahal dia kekurangannya itu masih banyak. KTP hilang, apa itu namanya itu yang lain-lainnya hilang, SKCK harus pulang ke Banjar, tapi nggak perlu ke Banjar Pak Haji, nggak apa-apa itu nyusul gitu. Jadi apa yang keinginannya cucu saya alhamdulillah begitu. Terusnya itu apa THR segala yang seharusnya nggak dapat jadi pada dapat gitu loh Pak Haji. Jadinya nggak ngerong-ngerong saya, bener yang kata Pak Haji, jadi nggak ngerong-ngerong. Jadi kadang-kadang ini saya masih kepancing jengkel, apalagi kalau tidak mungkin saya ibaratnya itu BMW kayak apa ya depan rumah ya Pak Haji. Iya betul. Sekarang belum sigra. Berapa? Alia. Alia juga gratis itu saya alhamdulillah. Rumah yang 3 yang di Araya juga alhamdulillah gratis, walaupun tinggal nerusin ya Pak Haji. Tapi kan bisa renovasi semua udah beres gitu. Terus saya kan kadang-kadang saya itu mau komentar di situ, tetapi kepanjangan ya Pak Haji kalau lagi di grup. Nggak mungkin katanya kalau tanpa kerja punya duit. Lah saya nggak kerja, saya nggak punya pensiunan, saya hidup cuma berdua sama cucu yang umur 10 tahun. Udah, suami nggak ada, orang tua nggak ada, kakak sama teteh baru meninggal. Begitu. Saya hidup sendiri. Salahnya nih bos, tamu-tamu RDAY bos, salahnya nih, yang namanya dapat duit harus kerja, yang namanya duit mesti diikhtiarin, yang namanya duit mesti disyariatin. Lu nggak lihat ceritanya Maryam apa? Nabinya Nabi Zakaria, kan dia punya keponakan namanya Maryam. Emang kerja Maryam? Enggak, dia hanya duduk di singgahsana di sajadah, tapi semua kebutuhannya dipenuhi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Coba dong, guru kitanya Maryam. Ini enggak, gurunya kita pekerja keras, marketing keras. Jangan, nanti akhirnya ucapan adalah doa. Jadi kita harus kerja baru cari dapat duit. Itu kayak di kampung Haji, sukanya itu orang kampung tuh pada ngomong itu syariat gitu. Tiap hari pegangannya HP, perginya naik mobil, kok kayaknya itu kayaknya seneng terus ya, amin. Itu peliharaan saya. Pesugihan saya di Pamarican, saya di Bogor, pesugihan saya ini. Jadi ke tetangga tuh saya nggak pernah, kecuali kalau tetangga ada apa kesulitan, kesusahan berarti sakit atau meninggal. Kalau yang hari-hari itu saya nggak pernah. Ya udah, teman saya itu HP. Memang cita-cita saya gitu ya, hayalan saya gitu loh. Saya mau jadi orang tua nenek-nenek yang ibaratnya senang duduk di kursi goyang, bukan berarti lumpuh ya. Kipas-kipasannya duit, pegangnya HP. Terbukti sekarang Waji. Terbukti beneran. Jadi orang kampung pada ngomong gitu loh. Kok kayaknya itu cucunya juga katanya jajan mungkin lebih daripada 50.000. Uangnya dari mana? Katanya gitu. Ada yang ngomong itu yang nyampein ke saya. Terus ngapain? Saya susah aja dulu. Jangankan saudara, jangankan tetangga, saudara aja nggak ada yang ngaku saudara. Iya gitu, perjuangan saya sampai saya makan tabel beneran. Makanya kalau ibaratnya ada orang yang ngeluh ini, kecil itu sih, nggak seberapanya dengan saya zaman dulu. Saya kan jadi janda kan ibaratnya sampai lumutan aja. Iya. Dulu kinclong jandanya. Dulu, sekarang jandanya udah kena lumut, tapi lumutnya gurih buat makan itu. Jadi ternyata paling yang setelah saya udah kenal RDAY itu paling mudahnya itu ya sekarang gitu loh. Tetapi sebetulnya menjalani pahamnya udah setelah 2 tahun. Saya repeat apa gitu loh. Tadinya tuh ya saya begitu ada motor aja saya udah takut, udah ngumpet. Debt collector ibaratnya sama. Debt collector kan kemana-mana naik motor. Iya. Motor kan berhenti di depan rumahnya dia. Dia udah kabur langsung ke belakang. Ngumpet. Dan sekarang maupun ada orang bank juga, Bu apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Bu setorannya? Saya nggak mau setor. Lah kok gimana? Saya mau lunas, digituin. Oh Ibu kapan lunas ya? Ya kapan aja, saya nggak mau janji. Takut nanti malah mati, digituin. Ya kapan aja, gitu. Pokoknya saya mau lunas. Nanti kalau saya udah pegang uang baru saya ke kantor. Ya udah selfie kayak gini, udah kayak temen. Beli Maksudnya debt collector udah datang ke rumahnya dia. Nanti kalau ditanya sama atasannya, mana pembuktinya kalau kamu udah ke rumahnya Bu Sari? Iya. Ini udah foto. Iya. Selfie kadang-kadang di bawah pohon itu apa mangga. Selfie aja, saya lagi malas masuk. Malas itu sama lah, saya malas itu malu ke taman sama kamu itu tahun lalu. Tapi alhamdulillah selama 2 tahun juga nggak pernah ditagih. Tapi bukan saya niat tidak baik, saya niat baik. Cuma tinggal tunggu saatnya aja begitu. Jadi nggak ada rasa takut sama orang. Jadi begitu indahnya legowo gitu loh. Jadi terima aja, terima gitu loh. Terima, emang semuanya juga apa itu kehendak Allah. Nah ini Pak Bos sama Ibu Bos masih takut gak sama pemilik duit? Nggak boleh. Jadi gini Pak Bos, Bu Bos, waktu terima duit
hati kita seneng nggak? Seneng malah nunggu-nunggu. Aduh. Nunggu datang. Giran sekarang ditagih. Kalap. Jadi kan akhirnya bertolak belakang. Soalnya kan kalau orang bikin soal ujian berbarengan dengan kuncinya. Pada saat kita terima duit bahagia. Pada saat ditagih bisa nggak dengan bahagia? Biar nanti kuncinya keluar, ya betul? Pak Haji, kok saya udah 2 tahun hajat gue nggak terkabul? Ya kuncinya nggak keluar. Lo takut sama pemilik duit? Oh nggak boleh? Nggak boleh. Jadi intinya kayak gini ya Ibu Bapak yang udah saya alamin ya. Saya Gak apa-apa ya sambil dengerin ini ya. Testimoni ahli dukun santet dari Pak Marican. menurut pengalaman saya gitu loh, disamain sama di alam keseharian gitu loh. Jadi di mana kita takut justru itu masalah datang. Masalah yang baru itu. Di mana kita tenang nggak ada orang pun. Ya udah pokoknya orang yang tidak saya suka jangan lihat. Dan saya juga tidak lihat sama orang yang tidak disuka. Begitu. Walaupun saya ibaratnya nyetirnya dari sana 8 jam ya, 7 jam setengah. Saya doanya itu ya udah bismillah, orang jahat jangan lihat saya juga jangan lihat orang jahat. Saya lihat yang baik-baik aja. Gitu. Udah kayak gitu aja, yakin gitu loh. Jadi sepertinya kita takut anjing. Saya nggak mau lewat itu, gang situ, saya takut anjing. Nggak taunya ketemu di depannya sama anjing. Itu kan sering terjadi. Coba deh, di mana kita nggak takut udah, di mana nggak takut, nggak khawatir, itu justru nggak datang. Debt collector nggak datang. Kalau kita ancam, datang lah. Emang dulunya juga gua tungguin peluk untuk duitnya. Masa sekarang takut sama lu? Ngomong sendiri orang saya, anak saya itu cucu saya kan sekolah. Ya tiap hari saya ngomong sendiri. Ayo sekarang saya lagi ngerokok ini depan ini siapa yang mau datang? Nggak ada yang datang. Yang datang ya berarti orang ngasih parcel, ya terusnya di sini saya nggak kerja nggak apa, yang ngasih parcel, yang ngasih duit, yang ngasih apa, saya nggak ngarep bisa dengan grup mana 100 jutanya, gimana ibu udah dapat, amin begitu aja udah nggak taunya ada orang ini katanya ngasih parcel lengkap sama rokoknya Pak Haji, apa saya harapkan orang saya nggak kerja sama orang itu, atau yang ngasih hadiah, kebetulan saya ibaratnya ketemuan sama orang-orang yang Son, paham gitu. masuk sini Son. Terus lanjut Bu. Iya. Lanjut, Jadi Bu. intinya kayak gitu Bu. Di mana kita cemas, justru datang masalah baru. Lo perbaikin Ada aja. dulu Son. Berapa harganya? Pengalaman saya kayak gitu. Saya cemas, saya takut sama malah mangkinan ibaratnya debt collector 2 orang, 3 orang, wer palanya gitu. Ya besok, ini gua kasih duitnya. Kan gue besok nggak memang kemari. itu dari proses sih ya. Saya juga ibaratnya Datangnya malam kan gue. proses. Nggak- Besok gue mau jalan udah sama Vira. Langsung paham gitu. Kudanya udah datang Saya dari hidupnya ya Belanda. nyaman, udah nikmatin aja. Terusnya ya bahagia kalau pagi-pagi udah kita Tambahin 2 juta sampai cukup, Bu? malam grundel terus ada aja masalah yang bikin kesel. Jadi Talak, emang itu lo udah lihat yang rusaknya? terima aja apa itu semuanya itu anugerah dari Allah. Baru Nggak tahu. serahkan. Kalau ibaratnya kita yang udah mampu, Lempar? nggak mampu, udah serahkan aja. Masalah Oh, iya. cucu, masalah mantu, masalah anak, ya udah minta lembutan aja sama Allah gitu. Karena waktu itu yang tahun kemarin yang Pak Haji ngasih Motor kan ada? tahu Lo kayak lihat gitu. dulu. Ntar kalau Saya perlu lagi ada langsung lagi. sedikit masalah gitu loh. Kata Pak Haji ya udah, nggak usah jadi pahlawan, serahin aja kalau ternyata dengan menyerahkan kalau itu lebih mudah banget. Serahkan sekarang, besok udah langsung lulus semuanya. Begitu. Yang tahun kemarin tuh Pak Haji ngasih tahu ke saya gitu. Bos, ada pertanyaan nggak setelah diterangin sama bos, sama gue sedikit-sedikit coba ada gak pertanyaan yang kira-kira ngeganjel? Lo nanya apa aja bebas. Mumpung gua kasih kesempatan. Bebas. Ada sih Pak Haji, cuman saya itu untuk Pakai mic boleh gak, Bos? Enggak usah pakai itu. jadi untuk menjalankan sholat taubat ini kan dari yang 18 yang jangan dilanggar ini kan berarti setiap rakaat ini kan yang 18 ini kan kali 2 ya. Kalau misalnya yang satu yang lebih dominan berarti dikalikan 10. 10. Itu Kalau 5 kali 10 jadi 50. Kalau ada 6 kali 10 jadi 60. Kalau yang tadi 18 itu 18 kali 22. Manjur gak, Bos? Banget. Ada gak sih Pak Haji yang udah meraktekin ilmu RDAY? Namanya yang bikin nulis buku Magnet Rezeki. Siapa namanya? Nasrullah. Dia sholat taubatnya berapa kali? 57 kali sholat taubat. 57 kali salam sholat taubat. Kalau gue 68. Banyakan mana? Banyakan gue lah. Masa lu gak terkabul? Lo baca bukunya si itu Nasrullah. Dia sekali ngomong celing jadi. Celing jadi. Itu tanah pasti jadi milik di Depok. Nah, emang sebelumnya Nasrullah ada gak? Ada. Nabi? Bukan. Setan? Bukan. Manusia, lu ceritain. Celing. Biar begitu juga. Nanti bisa dipraktekin. Jadi, soal. ucapan adalah doa. Nah. Jadi kata Allah, kalau kita suka baca Quran ada di surat Al-Muzammil itu aqwamu ila. Jadi ucapannya jadi manjur, jadi mantap. Apa yang diucap Jadi milik. jadi milik. Nah, itu kita ambil kisahnya Nabi Sulaiman saat mau kedatangan Ratu Bilqis. Saat mau datang, Nabi Sulaiman maunya singgasananya Ratu Bilqis yang jauh
di negeri Sabak sana untuk didatangkan ke depan ke hadapannya Nabi Sulaiman supaya saat nanti Ratu Balkis datang bisa duduk di situ. Kursiku kok di sini gitu. Takjub, maksudnya bikin takjubnya Ratu Balkis supaya tunduk, supaya takluk kepada Nabi Sulaiman. Apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Yang minta Nabi Sulaiman? Bukan. Dia tawarkan kepada bala tentaranya. Bala tentara Nabi Sulaiman ada jin, ada manusia, ada binatang-binatang. Saat disampaikan itu ada namanya jin Ifrit menawarkan, saya mampu memindahkan istana itu ke hadapan Tuan sebelum Tuan beranjak dari tempat duduk. Proses cepat nggak nih? Cepat, sebelum dia beranjak dari ngangkat pantat, duduk. udah pindah. Sementara salah satu hamba Allah menyampaikan, berarti bukan golongan jin, bukan golongan setan, Bukan nabi. bukan nabi juga, berarti hamba Allah yang punya ilmu dari kitab, punya ilmu dari Al-Quran, Quran, kan dari baca membaca Quran. Al-Quran. Apa yang dia tawarkan kepada Nabi Sulaiman? Saya bisa memindahkannya sebelum Tuan berkedip. Lebih cepat lagi. Sebelum berkedip. Ding, udah pindah. Nah, pasti tanah ini jadi milik saya. Pasti yang 850 jadi 8,5 miliar. Pasti balik jadi 8,5 miliar. Itu Ucapannya tajam. Dilatih terus. Dan kita udah meraktekin ilmu RDAY dari kebiasaan kita ya. Saya dibilang haji goblok. Kok haji goblok? Kan saya mau bikin kambing, kuda, sapi, kerbaunya RDAY namanya ternak halal. Makan dari rumput yang ditanam sendiri, nggak ngarit sawah orang. Tapi kan sawah mahal, mesti beli. Ucapan adalah doa, haji goblok. Oh iya. Akhirnya kita paksain sewa. Satu kapling 5.000 meter harganya 10 juta setahun. Dan pemilik tanah harusnya mintanya 5 tahun, berarti 50 juta. Ya betul. Kita nyewa 5 kapling selama 5 tahun, 250 juta. Jadi itu tanah gue sewa, bos. Senilai 250 juta gue sewa tanah sawah buat nanam rumput itu. Dibilang gue haji goblok. Kalau ada mah 250 juta beli tanah aja, ngapain sewa? Karena gue punya prinsip, gue nggak mau beli minjem duit, ntar jatuhnya riba. Karena kalau riba seperti berzina dengan ibu kandung. Kalau yang laki-laki, kalau perempuan berzina sama bapak kandung. Enggak, gue nggak mau. Mendingan gue sewa. Rumah juga gitu. Gue nggak pernah angkat kredit, nggak pernah gue kredit, nggak pernah, selalu sewa. Makanya dibilang kayak kucing beranak, pindah sana, pindah sini. Ini juga begitu. Kita sewa ya bos ya, selama 5 tahun. Tapi sekarang bos, gue cukup ngomong, bos, itu tanah pasti jadi milik gue. Jadi itu tanah sekarang jadi milik gue tuh bos yang depan. Jadi kalau ke depan nyebrang sehamparan sampai sono. Seberang itu tanah pasti jadi milik gue. Sehamparan sekarang jadi milik gue. Ayo belakang lagi. Kan dulu belakang bukan. Sekarang hamparan jadi milik gue. Belakang. Nah maksud gue maunya lu kayak begitu, tajam mulutnya. Bos, di mana-mana sapi lahiran berapa ekor? 1 lahiran bunting. 1. Gimana caranya supaya 2? Ya gue ucap pasti lahir 2. Pasti lahir 2. 2 gak? 2. Di mana-mana kan yang lahir 2 kambing, sapi 1. Kalau gue 2. Kembar ya. Kembar. Kok bisa Pak Haji? Karena gue tidak IB. Makanya banyak orang nanya, Pak Haji, kok sapinya nggak IB, inseminasi buatan? Enggak, saya maunya kawin alami. Karena kalau IB, si betinanya nggak nikmatin klimaknya perkawinan. Jadi tahu-tahu bunting. Jadi tangannya dimasukin, disuntik, langsung bunting. Ibu mau nggak? Nggak punya anak. Kalau mau punya anak, ibu bayi tabung. Nggak mau. Gue mau dimasukin, enak kan? Papa dikit lagi. Papa kurang dalam. Papa. Tuh, saya memang ngomongnya guyon, tapi bener bos. Akhirnya sapinya gue kawinin alami pakai pejantan. Akhirnya alat kelaminnya sapi yang belakang ngegol-ngegol. Papa kurang lagi, kurang. Lagi pas masuk, cus, bunting. Akhirnya doanya betinanya sapi sama kuda, betinanya sama kambing sama kerbau, doanya mau tahu. Terima kasih Allah, terima kasih. Saya udah dikasih kenikmatan klimaknya perkawinan sama Haji Dwi Susanto. Begitu kata malaikat, amin. Kan di mana-mana coba, ada gak peternak sapi, nih orang ternak sapi, naik mobilnya Hummer? Nggak ada, coba lu lihat. Orang ternak sapi perah di rumah-rumah ya, di kampung-kampung lah, terus dia pakai mobilnya Hummer? Nggak ada. Rata-rata mobilnya apa? Pickup. Peternak sapi perah atau sapi potong deh, lo lihat di Lampung.
Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, orang ternak sapi betina breeding naik mobilnya Rubicon, nggak ada. Pedagang sapi naiknya Hummer, nggak ada. Lo lihat, biar kata ikut lomba KPPSI, ada nggak yang naik Hummer? Nggak ada. Mobilnya kalau nggak truk ya pick ankle. Kenapa? Karena dia ngawinnya IB. Nah, doanya sapi betina kalau dikawin IB, kuda atau kerbau yang kawin IB, doanya gini. Allah bikin susah majikan saya, sesusahnya saya tidak menikmatin klimaknya perkawinan. Gitu. Jadi dia nggak nikmatin klimaknya perkawinan, tahu-tahu bunting. Kata malaikat amin. Makanya kan dia hidupnya susah. Lo lihat. Atau kusir dukar, tau gak? Andong. Ya dokar, andong. Ada gak yang rumahnya mewah? Nggak ada. Coba lo lihat. Gue mau tahu. Paling dia punya motor, paling pun mobil carry, kalaupun mobilnya paling Panther. Nggak ada punya Hummer. Kenapa? Karena kudanya dipecutin untuk nyari makan. Kudanya udah capek belum makan, majikannya udah makan lontong sayur pagi-pagi. Kan itu kurang ajar, iya betul. Iya benar-benar. Jadi doanya itu apa? Jadi Kudanya doanya begitu. Atau pemilik supir angkot. Ada gak supir angkot yang kaya raya? Nggak ada. Soalnya kan pemilik mobil angkotnya nungguin setoran, supirnya baru 1 rit udah makan lontong sayur di terminal, ya betul. Udah makan sate. Udah makan sate, 1 rit. Baru 1 rit. Itu supirnya udah makan, tapi pemilik mobil angkotnya nungguin aja. Bener-bener banget. Mana nih katanya 1 rit mau nyetor. Malah jadi 2 hari. Iya, kenapa? Karena si mobil angkotnya ini jatuh tempo di hari itu mesti bayar 1.300.000. Duitnya kurang 80.000. Nungguin setoran. Malah supirnya makan lontong sayur. Kurang ajar. Iya benar. Jadi maksud gue gini bos. Ini ilmu RDI ilmu apa sih Pak Haji? Ilmu kehidupan bos. Bukan ilmunya tingkat tinggi spiritual apa. Itu kan punyanya atas. Ini kita mah ilmu kehidupan. Ini kan kayak gini-gini ilmu kehidupan. Kehidupan hari-hari ya. Hari-hari. Coba lo lihat deh. Gue hampir sedih bos melihat peternak sapi perah yang ada di kampung-kampung di Bandung, Pangalengan. Kalau di Solo ya Boyolali, Selo, daerah Selo, Pegunungan, Boyolali. Nggak ada bos yang kaya-kaya. Kenapa? Karena di otaknya dia mindsetnya duit. Jadi kalau dia nggak bunting, gue IB lagi. Nggak bunting, gue IB lagi. Harusnya kan jangan. Oh dia mungkin lagi majir, ketutup lemak. Ya udah kalau ilmu nenek moyang kita apa? Dimandiin, terus dijemur. Berarti kalau perempuan-perempuan yang nggak bisa bunting sama. Cuman bedanya dia nggak dimandiin, nggak dijemur. Dia hujan-hujanan. Nanti habis hujan-hujanan dia ML, nanti bunting. Kan usia udah 50 tahun, bunting bos. Karena ini ilmu kearifan lokal. Kalau kambing, sapi dimandiin, dijemur. Nah kalau perempuan dijemur, lah. Gosong kayak yang ini. Dan ini udah dipraktekin sama anaknya dia bos. Iya. Laki-laki namanya David. Coba cerita, pegang mic. Pegang mic, coba cerita. Testimoni, ilmu bunting sesaat. Ilmu RDAY. Saya nomor 3 itu laki. Udah 9 tahun nggak punya anak. Dia udah juga ke mana-mana sih ya, ibaratnya maksudnya tuh ke udah apa itu konsultasi gitu, tapi nggak juga gitu loh. Nggak taunya pas waktu itu saya ke Pak Haji, terus dia ikut dilalahnya. Waktu itu di sana Pak Haji. Nanti terus dia nanya gitu, terus kata Pak Haji katanya suruh main hujan-hujanan gitu. Terus dia ikutin main hujan-hujanan terus sama yang suruh itu Pak Haji, ML yang nonggeng apa? Ya, ML yang guguk. Iya. Alhamdulillah itu pas 9 tahun setengah pernikahan punya anak, sekarang anaknya udah 1 tahun setengah. Mandi air hujan dari talang. Orang waktu itu kan belum ada dapurnya Pak Haji, jadi dari talang. Kalau hujan-hujanan di luar kan karena pikir kan harus dari talang, Pak Haji ngasih tahu. Kalau sekarang kan bilang katanya walaupun naik motor juga Ya, boleh. Gitu. Jadi belakang mandi hujan-hujanan itu berdua gitu loh, telanjang gitu loh. Nah katanya alhamdulillah itu cuma berapa ya habis mandi hujan 3 bulan kalau nggak salah. Dia bilang katanya sakit emah ke dokter, sakit emah. Sekarang punya anak rezeki gak? Rezeki ya. Lunas utang rezeki gak? Kenapa ibu berdua gak hujan-hujanan? Cuman bedanya anaknya dia pengen punya anak, ibu pengen utangnya lunas. Ibu pengen cair 8,5 miliar. Jadi lu hujan-hujanannya berdua, iya betul? Iya betul. Ini kan anak. Iya. Ini kan rezeki, anak rezeki. Iya, betul. Uang juga rezeki kan? Kenapa lu gak praktekin ilmu RD hujan-hujanan? Telanjang. Telanjang, hujan-hujanan di perapatan. Gue mau lo ketawa lepas dari tadi. Lo ketawanya ditahan. Nah, tuh lepas lo ketawa. Gue setuju banget. Setelah punya anak itu kan tadinya kan nganggur dia karena kena PHK. Langsung dapat kerja Pak. Ya, betul. Langsung dapat kerja. Itu baru rezeki bos, hujan-hujanan bos. Semua yang hujan, pohon subur, kodok banyak,
Serius. Telanjang. Sambil hujan-hujanan telanjang berdua lo video call sama admin. Tinggal kayak orang tua dulu aja itu pakai kemben, Kemben, gitu, dilonggarin kayak gitu loh, dilonggarin. Yang penting bareng. Barang hujan. Pas kan kalau ada pancuran apa namanya tuh di rumah talang. Tapi ya kalau udah turun dulu, nanti kalau baru hujan nanti totalnya kata Pak Haji ada teh kucing, ada apa di atas. Kotorannya keluar dulu. Biarin aja dulu. Tapi ini manjur bos. Jadi anak sekarang pertanyaan gue rezeki gak? Nah berarti kan kita bisa bayar utang juga rezeki. Cair 8,5 miliar kan rezeki. Kenapa nggak itu lo praktekin berdua hujan-hujanan? Buktinya dia habis hujan-hujanan, istrinya bunting, suaminya dapat kerja. Kerja yang benar. Tadinya nggak kerja, nganggur. PHK. Kan beban saya juga namanya, saya orang tua pun dia nggak minta begitu loh. Karena anak lakinya kan, anaknya dia. Iya, anak Yang perempuan mantu. Jadi benar, langsung itu dapat kerja. Terus ya sambil hujan-hujan berdoa. ya enggak, dia cuma bismillah aja, pasti dengan wasilahnya hujan gitu kan. Pak Haji ngasih taunya kayak gitu. Kasih punya. Terus Ya, kan lagi betul. check-in hotel. Kalau check-in hotel kalau dari itu kan kita itu harus jadi mental kaya gitu ya Pak Iya. Haji ya. Dia check-in hotel, kata Pak Haji harus check-in hotel. Walaupun semalam cuma 300.000, 200.000. 200. Ada Hotel Mega, Cipayung Puncak. Iya. Itu kan pemiliknya pasien kita. Dia sering honeymoon di hotel. Jangan hotel yang mahal lah. Iya. Hotel Mega Cari Cipayung promo, Puncak. anak saya juga cari promo. Gitu. Kan ada tuh hotel promo kan. ML 5 kali, bayar cuma sekali. Biasanya kalau promo tuh hari Senin atau hari Rabu begitu biasanya. Kalau hari Sabtu Kok tahu? Pengalaman. Jadi kalau ML tuh jangan sekali-kali hari Jumat, Sabtu, Minggu. Mahal. Lebih baik hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kok tahu? Ini pakarnya. Pakarnya Haji Dwi Susanto. yang benar, sebenarnya hari Rabu dapat itu. Karena kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu kan banyak yang Penuh. weekend. Weekend orang pada nginep datang. Biasanya 1.500.000, tapi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis murah, paling cuma gope. Kok tahu? Lah ini kan ada daftar harga di sini. Jadi akhirnya kejawab ya kan. Hujan-hujanan untuk semua hajat, utang lunas, cair 10 miliar itu hujan-hujanan. Kebetulan sekarang kalau hujan orang pada takut beli payung pakai jas hujan. Padahal itu rezekinya. Maka orang zaman dulu kalau dari sawah hujan-hujanan apa ada yang bawa payung? Nggak ada. Pakai apa? Pakai daun. Tapi dia tetap kena hujan, basah. Rezekinya tapi kan luar biasa. Di sawah hujan-hujanan. Makanya kemarin alhamdulillah acara Sabtu anak yatim main di sawah hujan-hujanan kita lepas. Ya betul. Tapi kan hadiahnya pas gue perhatiin dapat baju lebaran 2 potong sama dapat THR anak yatim. Kan saya nggak pernah ngasih THR, nggak pernah saya ngasih baju mau lebaran baju nggak pernah ya, nggak pernah. Baru ini saya ngasih baju. Kalau nggak salah dia dapat baju 4 potong sebelum saya masuk ICU ya. Akhirnya saya nggak masuk ICU, saya kasih 2 potong. Sama kemarin mau lebaran 2 potong, jadi dia dapat 4 potong. Tuh bos. Jadi hujan-hujanan, makanya kan orang tanya, Pak Haji, itu kan hujan banget, gede kok anak-anak kok lomba tarik tambang di sawah. Alah, biarin aja gue mau ngetes ilmu RDA yang udah dipraktekin sama anaknya Bu Sari Pamarican. Bener. Terus mantu saya kan suka banget. Apa? Anak-anak kan ikutan hujan-hujanan. Iya, Apa-apa, makanya kan lagi ada program, kapan Pak Haji hujan-hujanan lagi? Tapi sih kalau seandainya kita habis kehujanan ya, kehujanan terus mandi, jadi anget itu ke sini semuanya, ke seluruh tubuh. Jadinya malah jadi anget, jadi sehat malahan. Kalau kecuali kalau diantepin gitu. Jadi itu pernah juga sih saya Pak Haji dulu sama suami yang habis nagihin gitu ya kan kehujanan langsung mandi bareng. Jadi punya anak David. Enggak David jadinya. Punya Hujan-hujanan anak lagi. dari hujan-hujanan. Coba deh sambil setel film apa itu lagu India gitu seolah-olah kita artis India gitu. Tapi belum pernah loh bos. Orang utang lunas karena hujan-hujanan. Orang bisa cair 10 miliar karena hujan-hujanan. Kayaknya cuma ada di RDA doang loh. Kalau orang denger juga orang, mana mungkin. Buktiin dong. Tapi orang dulu juga nggak pernah punya payung ya Pak Haji ya? Nggak ada. Payung kan dari Cina masuk. Iya. Kalaupun dia pakai topi carik, topi yang itu, cetok, tapi kan masih netes-netes kena ke kepala tembus. Karena kan dia cuma dianyam, ya kan? Nah, coba hujan-hujanan. Anggap aja mbaknya nih sama masnya nih, pasien saya itu, demplot, apa namanya? Demplot apa namanya? Percobaan. Uji coba. Iya dong, nanti lo testimoni. Ya biasanya kan selalunya orang Ini yang kan punya anak. ditonton sama orang banyak bos. Tamunya RDA bos tau gak satu grup? 1024. Satu grup. Namanya grup Linglung 1024. Grup Sedekah Subuh 1024. RDA Office 1024. Banyak. Ini pasti menonton. Nah besok hujan-hujanan. Daripada kita pengen punya duit ngutang, mesti ada jaminan. Kalau hujan-hujanan kan gak pakai jaminan. Hujan, ya. Yeah. Coba lo lihat deh, anak kecil yang pada hujan-hujanan waktu kecil, sekarang jadi apa setelah dewasa? Kapolri, Pangdam, Presiden,
menteri, gubernur. Itu kan dulu hujan-hujanan. Tapi yang sekarang di penjara pada kena OTT, dulu kalau hujan pada pakai payung. Makanya sekarang pada di penjara semua OTT. Ya kan? Karena anak orang kaya, mamanya lari-lari bawa payung. Nggak taunya sekarang udah gede pada OTT semua, lagi pada di penjara. Tapi yang hujan-hujanan, presiden, menteri, gubernur, pangdam. Tapi yang kehujanan pada bupati, pada dipayungin bupati, wali kota, makanya pada masuk penjara lo OTT. Lagi lo pakai payung sih, jadi lo payung hukum kena. Nah, jadi maksud gue, coba paksain. Contohnya lah, ini kan anaknya hujan-hujanan, cuman rezekinya anak. Kalau ini kan enggak, kita rezekinya kan utang lunas sama cair 10 miliar. Mulai kapan Pak Haji? Ya pulang dari sini lah, besok kalau hujan, langsung. Misalkan ibu mau kerja di pabrik, ibu izin. Maaf, HRD, personalia, saya mau hujan-hujanan dulu, ilmunya Pak Haji. Ya udah hujan-hujan. Paling gue dipotong uang makan. Tapi berapa uang makan? Kan gak gede, paling gocap atau berapa? Atau 30.000 atau gocap. Tapi kan cairnya berapa? 8,5 miliar. Nah coba. Nah dari yang saya terangin tadi, masnya apa mbaknya, apa yang masih ngeganjel yang mau ditanyain dari kita tadi terangin? Coba, ada gak? Gak apa-apa. Gak apa-apa, lu nanya apa? Anaknya berapa? Paling besar? 10 tahun. Paling kecil? 4,5 tahun. Tapi lo luar biasa loh, anaknya masih kecil, baru 10 tahun, tapi udah ketipu 1,2 miliar salah investasi. Salut gue. Gede banget sih. Ya bohong kalau nggak lu dalam waktu dekat cair 10 miliar. Orang lu seusia begini aja masih bisa ketipu, maksudnya baliknya nggak bisa gede lagi dengan ilmunya Allah ya bos. Pasti balik ilmunya Allah gede. Tinggal lu yakin aja. Kecuali kayak tamu RDI yang udah usianya 80 tahun. Salah investasi ketipu, baliknya lagi usia 90. Ya Allah, udah ketua no masih muda. Lu berapa 40? Mbaknya? Sama ya masih muda lah. Kalau kata Pak Haji itu mau cuma diganti doang itu ya, Ya. ditukar doang. Bilang satu ini nggak taunya datang mau dikasih apa gitu ya Pak Haji ya. Ganti. Coba Bu motivasiin Bu biar pemirsa juga dengar apa yang ilmu Ibu belum diutarakan. Coba nih mumpung live nih Bu. Ilmunya Bu. Kebanyakan tamu RDI rata-rata komplainnya apa sih Bu di grup? Coba diterangin, anggap aja ini anggota grup yang banyak pertanyaan nyeleneh. Coba Bu, nggak apa-apa, Ibu saya, nggak apa-apa kan Bos? Ayo Bu, mumpung Jadi ada sebenarnya, medianya. bangsa yang di grup atau di luar dari grup itu pertanyaannya itu seperti pertanyaan saya dulu, perjalanan saya. Jadi makanya saya itu nggak bisa menyalahkan karena itu lah itu saya tapi dulu begitu loh. Sepertinya ngarep kita berbuat baik ibaratnya kayak gini ya. Ibu tuh pernah pinjam uang sama saya, ya pinjam uang gitu. Dalam kesulitannya ibu saya kasih. Nggak taunya kebalikannya saya susah gitu ya. Pinjam lagi ke ibu, tinggal nggak pernah ngasih sama sekali, kita gerutu ya kan. Nah jadinya itu yang sebetulnya itu namanya berarti mengharap timbal balik ya Pak Haji. Ya. Jadi seharusnya itu ya udah kalau kita berbuat baik ya sudah lepaskan gitu loh. Jangan nunggu timbal balik daripada orang yang udah pernah saya tolong gitu. Jadi malahan harus lupakan begitu. Terusnya kalau masalah invest gitu loh, saya juga kan kena invest sebetulnya, tetapi receh banget bagi orang tuh receh dibandingin ibu gede banget. Kalau saya cuma 100 juta aja udah kelepek-kelepek ya kan, udah kayaknya kayak gimana, kata Pak Haji lupakan. Gimana mau lupa? Mandi jam 00. Akhirnya mandi jam 00 tuh tadinya saya itu seperti ke tamu yang lain. Nah saya udah bangun jam 00 sampai nggak tidur sampai selama 4 bulan lebih gitu loh, nggak pernah bolong gitu loh ya. Sedekahnya, ya senyumnya, mandi pandannya, tahajudnya, nggak tidur tuh bener-bener nggak tidur sampai pagi selama 4 bulan. Tapi kok kenapa saya itu masih ini aja, nyesek aja gitu loh, pikir aja gitu loh, ini bagaimana gitu loh, kesel aja, kata Haji lupakan. Nggak taunya setelah saya lupakan, iya, pikir-pikir kalau selama kita inget-inget tuh malah makinan saya jadi sakit sendiri kan. Akhirnya saya lupakan, udah setelah lupakan ternyata dengan sendirinya, jadi saya berpikiran lagi kayak gini, untung juga saya udah lupakan itu. Kalau seandainya uang tersebut yang dibawa orang 100 juta dikembalikan, mungkinan saya jadi sakit, ya, mungkinan juga saya jadi sombong, mungkinan juga ibaratnya 2 bulan habis. Nah sekarang udah setelah saya lupakan, saya uang justru ada terus, yang penting dicukupkan, yang penting saya sehat, saya nggak pernah sakit alhamdulillah. Terus saya bantu lagi gitu loh, setiap saya ibaratnya apa ke rumah sakit, justru itu saya belajar di rumah sakit, belajar bersyukur, mobil mewah. Jadi pikir-pikir, benar juga ya kata Pak Haji, kemanapun kita pergi harus belajar di situ pelajaran kita. Jadi ternyata belajarnya kita menerima justru keadaan di rumah sakit. Sekarang abang saya kan sakit di rumah sakit, mobil berderet bagus-bagus, pasti itu yang punyanya itu pasti nggak punya utang, uang banyak. Tetapi di dalam itu dia lagi di ICU. Apa artinya? Pasti dia nggak akan minta harta, mintanya sehat.
Nah itulah jadi saya, alhamdulillah saya masih dikasih sehat. Berarti satu hari itu saya udah dapat terkabulnya itu ratusan juta. Mata saya bisa memandang orang yang sakit sehingga saya bisa sadar diri. Mata saya masih pandang ibaratnya itu mobil mewah, si pemiliknya benar-benar lagi menjerit antara dia mati atau hidup. Dia makan nggak doyan. Lah saya makan pakai sambal masih lahap. Berarti kan bersyukur begitu. Dengan berlatih kayak gitu kata Pak Haji, bahagia. Lo itu harus jadi kuntilanak. Bingung tuh yang jadi kuntilanak. Nah, kok saya jadi kuntilanak? Apa saya harus mati sekarang? Enggak katanya, tuh kuntilanak. Susah, senang, ketawa. Ketawa. Akhirnya Betul nggak? gimana? Betul nggak? Kuntilanak seneng susah ketawa gak? Sampai dikunjukin di Zoom, nih lu terus ini, muka lu tuh muka berak. Muka lu sama duit 100.000, bagusan 100.000. Alhamdulillah, betul. Ini haji apa ini? Umur-umuran saya berdukun sampai ke Gunung Kawi, nggak pernah disebut kayak gitu. Bu, riado bu, kalau mau riado bu, ijab tuh apa? Loh, orang saya lagi pusing, lagi pening, lagi apa kok malah bilang suruh jadi kuntilanak? Nggak taunya diresapi sendiri gitu dari alhasilnya saya ibaratnya yang tadinya baca Quran, jangan baca Quran pasti saya gelar sejadah aja kalau ditagih utang beneran. Nah sekarang saya bukannya ahli agama tapi setidaknya saya bisa memperbaiki diri. Zaman dulu ibaratnya masih belum ngerti apa-apa, carinya uang aja, masih alokasi sehat, apalagi kalau saya ngikuti perintah Allah walaupun belum sempurna ya Pak Sidi, yang penting niat baik saya. Nggak taunya lama-lama ketemu ilmunya Pak Haji. Oh ternyata ilmunya Pak Haji yang udah saya lalui. Kata Pak Haji, kalau orang ibaratnya dijabel rumahnya sama rentenir, nanti yang ngejabelnya mati. Itu terjadi sama saya. Ngejabel kan saya kan ibaratnya utang renten 3 juta. Kenapa bisa ngejabel furniturnya saya senilai 12 juta zaman dulu ukiran. Tapi saya serahkan. Orang yang matinya kenapa? Dilalanya Pak Haji itu kerampokan, terusnya mau nyuri berangkas. Dia bawa golok, jadi stres, jadi akhirnya lumpuh sampai meninggalnya. Akhirnya sampai istrinya bilang, bu itu kursinya ambil aja, itu yang kursi pojok. Enggak lah, udah silakan aja, orang itu titipan Allah. Mungkin karena saya itu makanya Allah murka karena saya itu nggak merawat titipannya Allah, semuanya milik Allah, nggak apa-apa bu. Sampai sekarang sama saya buat saksi bisu, nggak pernah diisi lagi. Bukan saya nggak mampu beli kursi biarin aja Pak Haji melompong gitu. Jadi enak kalau kenduren. Gitu. Jadinya lama-lama itu saya paham. Oh iya, ternyata tuh ujung-ujungnya kesana kemari. Tadinya kan saya sholat itu karena utang, karena invest yang ketipu. Masuk ke kantor polisi malahan langsung nggak boleh masuk, itu mau ikut pengaduan gitu. Gak taunya lama-lama oh iya ternyata itu saya jadi punya arti sendiri gitu loh. Saya diartikan sendiri. Tadinya saya sholat jam 00, bangun jam 00 karena utang, karena invest biar uangnya balik lagi. Ya ternyata itu salah. Jadinya sholatnya saya ya karena Allah, sifat 18 untuk membersihkan diri sendiri. Bener gak Pak? Itu gitu. Jadi ternyata tuh kok begitu mudah. Kenapa sampai sulitnya sampai 2 tahun mikirnya itu apa yang Pak Haji sebut? Suruh jadi kuntilanak. Gimana? Akhirnya saya gitu, udahlah ikutin kata Pak Haji aja deh. Langsung lihat YouTube, lihat TikTok, itu komedi, ngakak. Nggak tahu udah ngakak, dapat duit, saya jualan mie ayam 2 minggu, ibaratnya nggak ada yang beli. Giliran saya nggak jualan dengan ngakak, datanya ada yang transfer 1 juta. Saya nggak ngasih nomor rekening, malah minta ke Pak Haji, nomor rekeningnya Bu Sari Berahmat. Bu Erlin ingat banget. Ngasih, rasa terima kasih itu loh. Karena dia itu punya punya anugerah tapi terus terkabul. Saya kan suruh privat ke Pak Haji privat itu. Kebetulan waktu itu privat di Sentul Bu Erlina. Sekarang dia udah senang gitu. Udah sering perginya juga ke Korea gitu. Begitu loh. Jadi diartikan sendiri. Karena Pak Haji ya cuma ya udah jadi kuntilanak. Ya udah mandi jam 00, tapi kan ada artinya mandi jam 00 buka Quran buat utang rasanya tuh. Ini gimana ini? Beneran. Sampai ibaratnya belek itu ya. Sampai ya Allah ini gimana supaya 12 juz? Mana mungkin 12 juz? Ibaratnya orang saya sampai manggil kiai untuk ngajarin saya ngaji. Jujur saya itu orangnya nggak munafik. Saya selalu jadi diri saya. Gimana supaya saya bisa baca? Tadinya kan apal cangkem itu yasinan. Ya, apal cangkem. Apal cangkem. Jadi nggak baca Quran. Yasinan malam Jumat. Begitu loh. Tahu alif, tetapi kan nggak tahu yang sambung-sambungnya. Saya manggil ustadz untuk ngajarin saya, tapi saya kalau sengaja bilang mau ajarin saya kan saya nggak enak, ajarin dong cucu saya lah, terus saya melipir gitu. Jadinya ajarin dong cucu saya ngaji sambil neneknya melipir. Iya gitu, jadi kayak gini ngelatih gitu. Yang bener deh kata gitu. Tahu sih, oh jadi itu jadi paham. Akhirnya kalau cucu saya lagi sakit, saya narusin daripada dia datang sia-sia gitu, ajarin saya lah biar pinter gitu. Jangan cari pinter gitu, yang penting niatnya gitu kata ustadznya. Jangan nyari pinter tapi niatnya. Kalau kita enggak, yang penting ditransfer sama Pak Haji. Goblok. Nah, kalau pinter kan pasti pinter katanya gitu. Kalau pinter pasti pinter ya. Iya, yang penting niatnya ya. Yang penting niatnya dulu, tekadnya. Kalau ditransfer mah pasti nggak mungkin. Jadi alhamdulillah saya itu semuanya itu mudah.
Walaupun ibaratnya sekarang belum punya uang untuk besok ke Bogor, ya tiba-tiba ya ada gitu loh. Ibaratnya mau servis mobil, ya tiba-tiba ada. Padahal itu perpanjang mobil waktu itu Pak Haji. Kan semuanya itu perpanjang udah berikut sama plat, kalengnya segala. Kan lumayan gitu loh. Sedangkan sekarang ibaratnya punya uang cuma 1 juta. Tapi kita tanggal 24, tanggal 20 baru punya uang 1 juta. Nggak taunya ada orang yang bayar utang yang saya lupa. Langsung aja belum waktunya, langsung aja diperpanjang. Gitu loh. Jadinya mudah aja, jadi nggak takut gitu loh. Pernah sama Pak Haji suruh, paksain ke Bogor. Bisa nggak? Bisa Pak Haji. Punya uang 200.000. Tetapi itu bensin selalu udah saya full. Terusnya itu tol juga udah saya full, buat siap-siap takut ada apa-apa. Tapi di hati itu mikir, duit 200.000. Berarti 36.000. Yang penting udah bensin dah. Udah janjiin aja deh Pak, jangan jajan ya, bawa botol ini dari rumah. Iya Mami, kayak gitu. Lah katanya baru nutup pintu, tetangga sebelah nitip anaknya mau ke Purwakarta. Nih Wak, katanya gitu. Buat bensinnya ngasih 1 juta. Lah banyak anak Purwakarta nggak usah bayar, nanti saya sekarang. Nggak apa-apa, saya habis jual kebun. Lalu yang jual kebun gue yang ngelatin. Begitu loh. Baru nyuci pintu keluar. Nah ya akhirnya 200.000. Saya sedekah WC 100.000, nyisa 100.000. Yang 1 juta kan udah biarin buat nanti lagi gitu. Nggak taunya baru juga sedekah 100.000 sedekah WC. Kebetulan orang yang jaga sedekah WC, dia itu lagi bingung, anaknya sakit mau beli obat nggak punya uang. Sampai nangis dikasih uang 100.000. Langsung pulang doain saya. Nggak tahu di jalan ada transfer lagi 8 juta dari Singapura tanpa diduga sama saya. Gitu loh. Nah ternyata ini ajaibnya sedekah kayak gini gitu loh Pak. Jadinya saya ketagihan gitu. Setiap mau pergi, kalau sedekah subuh udah pasti, Jumat Barokah udah pasti. Cuma kalau sedekah yang tiba-tiba gitu, sepertinya mau pergi kemana jauh, mesti saya ini biar saya dikasih selamat, begitu loh. Karena saya nyetir sendiri, berdua sama cucu doang, begitu. Jadi luar biasa sedekah penjaga WC. Jadinya itu saling membantu. Jadi kalau sekiranya ibarat yang jaga WC-nya nggak ada, nggak usah dicari. Berarti bukan rezekinya dia, begitu. Gitu. Jadi banyak keajaiban sih gitu loh dari ilmu RDA ya, walaupun orang ngomong ini tuh saya nggak peduli orang, yang penting saya itu jalanin tuh ya itu loh, begitu. Jadi begitu nikmatnya, begitu enaknya gitu loh, cukup bahagia, bangun tidur ya bahagia gitu loh. Jadi nggak ada pikiran yang ruwet yang nanti aja siang, bahkan jangan gitu loh. Nih bos, ucapan ini tadi sama seperti tamu saya. Jadi tamu saya itu nggak berharap dari saya, malah saya transfer. Dia ngomong gini, alhamdulillah terima kasih Pak Haji, barokah, berkah buat semuanya, amin. Kata Pak Haji kan tidak boleh berharap. Tadi saya benar-benar tidak berharap. Hah? Kok malah dapat rezeki dari Pak Haji? Alhamdulillah. Tuh, coba lu baca, bener gak? Nggak pakai kacamata bisa baca gak? Bisa. Coba, yang bawah. Seropin ya. Ya. Alhamdulillah terima kasih Pak Haji, berkah barokah buat semuanya, amin. Kata Pak Haji tidak boleh berharap. Tadi saya benar-benar tidak berharap. Hah? Kok malah dapat rezeki dari Pak Haji? Alhamdulillah. Terus Pak Haji kok malah tanya rezeki apa? Iya, coba jawab aja. Oh iya. Kan ada baca. Oh iya, ini rezeki THR. Terima kasih Pak Haji. Jadi saya kasih THR. Oh. Dia nggak minta, enggak. Kalau yang lain kan pada minta ngirim nomor rekening. Saya enggak. Iya. Saya malah nanya nomor rekeningnya berapa nih. Nih, saya nanya nomor rekeningnya berapa. Nih, kirimin rekeningnya, nanti saya transfer kode bank, banknya apa, atas nama siapa. Terus dia ngirim, terus saya kirim. Oh iya. Dia nggak ngirim, saya yang nanya mana nomor rekeningnya. Ya betul. Tengah iya, mana nomor rekeningnya? Kirim rekening, nanti saya transfer kode banknya atas namanya. Langsung ngasih nomor rekening. Saya transfer. Transfer. Ini yang pada minta nggak saya transfer bos. Kenapa? Berharap. Iya. Ngemis kan nggak boleh. Iya. Kita kadang suka ngemis, Pak Haji nomor rekening saya. Ngapain ngasih ke gue? Kan Pak Haji tadi bilang minta nomor rekening, bukan nama lu, sama si A. Kenapa yang pada ngirim si B, si C, si D, si F, sampai Z? Orang gue mintanya sama si A. Jadi dia tadi japri saya. Japri kan yang tadi baca, coba Bu baca Bu lagi Bu. Alhamdulillah apa Bu? Iya. Si yang lain malah aduh. Alhamdulillah terima kasih Pak Haji, berkah barokah buat semuanya, amin. Kata Pak Haji tidak boleh berharap. Tadi saya benar-benar tidak berharap. Hah? Kok malah dapat rezeki dari Pak Haji? Alhamdulillah. Rezeki apa? Ini rezeki THR. Terima kasih Pak Haji. Nah itu kan buktinya kan, bukti Iya. transfernya tuh pakai Ini BR buktinya Link. nih, teman-teman ini buktinya nih ada nih. BR Link. Nah nih dapat ini nih. Saya nggak main-main ini. Jadi kan orang kadang nanya, Pak Haji bohong nggak ngasih THR. Kita Iya. ngasih banyak orang THR. Salah satunya ini. Iya. Tapi yang pada ngirimin rekening nggak bakal gue kasih. Kenapa? Karena berharap. Namanya Isropin Hoirul Bariyah, Bank Jawa Tengah. Iya. Kodenya 113. Dia nggak minta loh bos. Malah saya yang nanya. Kan saya ijo ya. Iya. Saya ijo kan. Jadi kita malah kadang nggak nanya, dia ngirimin nomor rekening. Saya bilang nih,
Gimana? Bahkan Pak Haji mungkin tanpa sadar juga kali ya, Iya. tiba-tiba kok kenapa ini ke dia gitu loh. Iya. Ya, kenapa nggak ke Bu Sari? Bu Sari kan udah dapet THR dari yang lain. Iya, harusnya ke saya. Saya nanya dia ya, berapa nomor rekeningnya ya? Iya. Jadi kebanyakan bener bos. Jadi lo jangan berharap dia bayar. Yang pakai duit kita tuh jangan berharap dia bayar. Memang bayar tapi nyicil. Nambah pegel hati gak? Nambah pegel hati. Berharap siap-siap kecil. Bos, di grup bos orang pada nanya, Pak Haji bohong nggak ngasih THR. Saya udah di sini. Lah emang gue suruh lo dateng? Kan gue udah bilang, yang itikaf selama bulan Ramadan. Nah, udah lewat dari 2 hari bulan Ramadan baru pada datang. Lah gimana gue mau kasih duit 1 miliar? Kan gue ngomongnya begini bos, 2 hari setelah Ramadan ya. Pokoknya yang itikaf selama sebulan di RDI gue kasih 1 miliar. Kan gue bilang gitu. Ini baru pada datang bos, 2 hari setelah Ramadan baru pada datang. Pada nagih 1 miliar. Lah kan gue ngomongnya aja setelah 2 hari Ramadan. Betul gak? Saya komentar ke Pak Haji lah, saya juga berani bilang 50 miliar ke sini lah. Orang ngomongnya aja udah Ramadan. 1 ya. 2. Yang nanyanya berbobot, gue kasih duit 100 juta yang tanggal 17 Maret. Yang nanyanya berbobot. Gue tanya apa? Pertanyaan apa? Semua kan kita tanyain ya? Iya, betul. Semua bos. Pasiennya ada 800. Semua gue tanyain. Nggak ada yang berbobot bos. Gimana gue mau kasih duit 100 juta? Kan dia juga lihat live. Kan gue live tuh. Nanyanya apa? Malah ada yang bilang, saya kawin cerai udah berapa kali yang umurnya 83? Iya. 4 kali. Berapa laki-laki yang udah noblos lo? Lebih dari 90 orang. Lagi mana gue mau kasih 100 juta? Alat kelamin udah double. Berapa laki-laki yang udah noblos alat kelamin ibu? Kan usia 83 ya? Iya. Lebih dari 90 laki-laki Pak Haji. Lagi mana gue mau kasih 100 juta? Nggak nafsu gue. Coba. Saya masih gadis Pak Haji. Pasti gue kasih dong 100 juta ya kan? Udah 4 kali kawin. Semua Pak Haji saya nikah udah 5 kali. 5-5-nya meninggal. Nggak ada yang hidup. Pasti di punggung lo ada tai lalat. Betul. Kata dia gitu. Lagi mana gue mau kasih 100 juta? Gue juga takut. Ya kan? Ini Pak Haji ngomong-ngomong kalau ibaratnya ada punggung, ada tai lalat di Ya, punggung. suaminya pasti mati semua. Nah ini saya ini punggung. Nah iya, mati semua. Makanya dari tadi saya nggak mau deket-deket ibu. Saya takut. Iya ini Pak Haji benar. Jadi suaminya dia mati semua, nggak ada yang hidup. Berapa kali nikah Bu? 3. 3 kali. Jadi memang udah ilmu karipan lokal zaman dulu. Makanya bilang, Pak Haji, kok saya kalau nikah pertama mati, nikah kedua suami saya mati, nikah ketiga suami saya mati, sampai nikah yang kelima mati. Kalau saya nikah yang keenam mati nggak? Pasti mati. Kenapa Pak Haji? Karena di belakang punggung lo, di leher lo, di punggungnya ada tai lalat. Berarti yang punya tai lalatnya yang panjang. Ya, yang punya tai lalatnya panjang umur. Jadi gimana dong Pak Haji? Kok Pak Haji tahu kalau saya ada tai lalat? Kan saya kalau suruh neropong juara 1. Saya nembus tuh. Saya tai lalat ini hidup lagi tai lalatnya ini. Nah, suami pertama mati nggak? Iya. Suami kedua? Suami ketiga? Mati. Nah. Operasi itu gimana? Oh jangan dong, jangan. Udah. Udah. Justru dia untuk matiin penduduk Indonesia bagus. Dia tuh untuk matiin penduduk Indonesia aja. Karena daripada KB gagal. Iya betul. Kalau KB orang yang, gagal. kalau orang yang dibenci, yang laki yang dibenci, diajakin kawin aja ya, biar Iya, mati gitu. pasti mati. Makanya saya angkat jadi konsultan spesialis ahli guna-guna. Walaupun saya di Bogor, gurunya ada di Pamarican. Karena kita udah lihat, dia bisa mematikan orang gitu loh. Cukup dia ML mati langsung. Padahal saya belum pernah ngomong loh ke dia. Bu, ibu di belakangnya ada tai lalatnya, nggak pernah saya ngomong. Asli, baru malah dia ngaku kan. Sekarang saya baru ada. Baru nyadar saya Pak Haji. Iya. Jadi kalau ibu nikah lagi, pasti mati lagi. Gitu. Makanya untuk jawara-jawara, kalau mau matiin, ibu nggak usah bunuh, tapi cukup ibu kawinin aja. Iya gitu aja. Jawara-jawara. Jangan dibenci ya. Jangan, Kawin aja. jangan. Lah saya malah perginya ke Gunung Kawi. Aduh, di sini aja sakral. Tapi bos udah dapat pelajaran kan dari RDI banyak ya, ibu juga ya. Nah, ibu banyak pelajaran. Jadi salah satunya yang mesti dipakai adalah 1, jalanin, syukurin, nikmatin. Nggak boleh mikir, komen, ngeluh, nggak boleh. Tapi jalanin, syukurin, nikmatin. Iya. Tambahan lagi dong Bu Sari, biar dia semangat udah jauh-jauh dari Purwakarta tambahan. Oh, dari Apa Purwakarta. motivasi? Tambahan Bu. Iya, yang udah saya rasakan sih, jadi intinya yang paling inti banget itu kalau masalah sholat ibadah itu kan memang karena Allah ya, untuk Allah gitu loh, untuk diri kita juga. Yang paling berkesan sekali yaitu dari sifat 18 sebenarnya. Sifat 18 aja itu Pak Haji. Kalau sholat udah pasti itu ya. Sifat 18 itu yang paling penting.
Gimana Terus? caranya? Ya udah belajarnya dari pagi-pagi seneng aja gitu, lihat apa aja yang bikin ketawa begitu. Jadinya nanti berkurang, kitanya jadi terbiasa. Masalah kepo atau pikiran yang lain nanti hilang dengan sendirinya. Asalkan itu dijaga, jadi tiap hari cekrek. Hari ini ibaratnya ya namanya manusia pasti ada ya marah, tetapi setidaknya bisa rem, kita sadar, ya udah salah. Kalau cucu saya kan cucu RDAY dari umur berapa kesini melulu. Jadinya kalau saya lagi marah dia yang ngasih teguran. Apa katanya, Pak Haji ilmu RDAY sifat 18, Mami sifatnya lebih dari 24, marah-marah melulu kayak gitu. Kan harusnya sabar Mami, jangan banyakan komen kayak gitu. Kalau di jalan komen dia yang ngasih tahu Pak Haji. Iya, iya. Dia kalau ibaratnya sekolah aja apa-apa juga ditebali, padahal sekarang baru 10 tahun. Alhamdulillah itunya nilainya pun bahasa Inggris 9,9. Coba di anaknya dites deh, cara dalamnya dibalik. Kalau dipakai kaos kutangnya dibalik. Lihat deh Bu, kalau kaos kaki dibalik. Nanti kalau anak nanya, udah ikutin mama, nanti kamu ranking, pasti ranking, pasti juara. Ilmu Pasti, kearifan lokal memang manjur. Nah biasanya saya kalau nggak ganti tas ya Bu ya, celana dalamnya 9 hari, saya taruh di tas mana-mana. Dibawa kemana-mana. Bawa kemana-mana, ini lupa ganti tas. Jadi, Herannya semua yang didatengin pingsan. Ini kan saya nggak pingsan, karena dia nggak bawa, dia nggak pingsan. Walaupun duduknya sebangku, harusnya lo pingsan. kejadian Dia udah ngantuk jadi nggak ngantuk. Dia udah ngantuk kan? Lihat nggak tadi dia? Udah ngantuk. Tuh sampai ketawa dia. Lanjut Bu. Lanjut Bu. Iya, dari ilmu kearifan lokal. Saya juga ada sugesti juga dengan ilmu kearifan lokal. Satu dari masalah yang beras ya, celana dalam suami, sempaknya suami. Kan ceritanya suami saya seperti itu lagi baik-baik aja dulu sama papanya anak-anak suami yang pertama. Nah dia kerja di Jakarta. Saya punya anak nomor 2 yang masih orok gitu loh. Kalau namanya baru lahiran kan sukanya sensitif sekali gitu ya kan. Pikirannya negatif aja gitu loh. Jangan-jangan nyeleweng, jangan-jangan gitu loh. Akhirnya saya pancing dengan apa itu namanya sempaknya dia, taruh di beras, di pendaringan kayak gini, gentong. Nah terus saya doanya kayak gini. Saya doanya juga sambil main-main. Saya bukannya nyimpen barang ini, bukan nyimpen sempaknya suami, tapi saya nyimpen hati suami. Selama barang kamu ada di sini, berarti hati kamu